Pengantin wanita tega lempar kotoran ke ibu mertua lumpuh. Karma balik kepadanya dan terungkap siapa ibu mertua sebenarnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Risa berdiri di balkon apartemen mewahnya. Gelas berisi champagne dingin berkilauan di tangannya, memantulkan gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Dia adalah gambaran sempurna seorang wanita yang baru saja memenangkan lotre hidup. Usianya baru 25 tahun, kulitnya seputih pualam, dan tatapannya tajam, penuh ambisi, seolah mata itu adalah jangkar yang takkan pernah melepaskan mimpi kemewahan yang kini digenggamnya. Sebulan yang lalu, ia resmi menjadi Nyonya Dion Satya, seorang pengusaha muda yang namanya mulai diperhitungkan di kancah ibu kota, pemilik startup teknologi yang nilainya meroket bak kembang api di langit malam. Dion, pria di sampingnya, adalah paket lengkap, tampan, karismatik, dan yang paling penting bagi Risa, kaya raya. Cincin berlian sebesar biji jagung melingkar manis di jari Risa, sebuah penanda status yang setiap hari ia pamerkan dengan bangga. Malam itu, Dion memeluknya dari belakang. Dagunya bersandar di bahu Risa, napasnya hangat dan menenangkan. Apa yang sedang kau pikirkan, sayang? Kau terlihat seperti sedang menyusun rencana penaklukan dunia, bisik Dion, suaranya dipenuhi rasa cinta yang tulus dan sedikit kekaguman. Risa tertawa, suara yang renyah dan dibuat semanja mungkin. Tentu saja, aku sedang menaklukkan duniamu, suamiku. Dan aku sudah berhasil, bukan? Ia memutar tubuhnya, menghadapkan wajahnya pada Dion, tangannya melingkari leher pria itu. Aku hanya berpikir, hidup ini benar-benar luar biasa, Dion. Semua yang kuinginkan, kini ada di sini, di tanganku. Dion mencium keningnya lembut. Kau pantas mendapatkan semua ini, Risa. Kau adalah ratuku. Kata-kata itu bagai madu di telinga Risa. Sejak kecil, ia hidup dalam keterbatasan. Ia bukan berasal dari keluarga berada, dan ia selalu merasa dunia berutang banyak padanya. Sekarang, Dion adalah pintu gerbang menuju pembayaran utang tersebut. Dion mencintainya tanpa syarat. Cinta Dion itu murni, bagaikan air pegunungan yang jernih, sementara cinta Risa terhadap Dion adalah campuran yang rumit antara gairah dan kalkulasi. Lalu, kenapa wajahmu sedikit murung, sayang? Tidak biasanya, tanya Dion. Matanya menyipit, mencari-cari kerutan khawatir di wajah istrinya. Risa menghela napas, yang kali ini ia buat terdengar berat dan tulus, seperti awan mendung yang mulai menaungi senja. Inilah saatnya. Ini adalah satu-satunya cacat dalam permata kehidupan barunya, satu-satunya bayangan gelap yang menghalangi terangnya sinar matahari kemewahan. Aku hanya sedikit lelah, Dion. Kau tahu, merawat Ibu Sari sendirian itu tidak mudah. Risa memulai, melepaskan pelukan Dion dan berjalan ke sofa beludru, menunjukkan gestur kelelahan yang dibuat-buat. Dion langsung diliputi rasa bersalah. Ia duduk di sebelah Risa, menggenggam tangannya. Ya Tuhan, Risa, aku minta maaf. Aku tahu itu berat. Tapi aku harus bolak-balik ke kantor. Apalagi proyek besar di Singapura itu sebentar lagi deadline. Ibu Sari, Ibu Dion, adalah satu-satunya orang tua yang Dion miliki. 2 tahun lalu, sebuah stroke berat menyerangnya, membuatnya lumpuh total. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, bicaranya tidak jelas, dan harus dibantu sepenuhnya untuk makan, mandi, bahkan ke kamar kecil. Sebelum menikah, Dion sudah menjelaskan kondisi ibunya, dan Risa saat itu mengangguk dengan senyum malaikat, berkata, "Tentu, Dion, ibumu akan menjadi ibuku juga. Kita akan merawatnya bersama." Tentu saja, itu hanyalah sebuah janji manis yang kini terasa getir bagi Risa. Aku mengerti, Dion. Tentu saja, aku mengerti kau sibuk, lanjut Risa. Nada suaranya lembut tapi penuh tuntutan. Tapi, dia butuh perhatian penuh. Tadi pagi, saat aku meninggalkannya sebentar untuk mengambil telepon, dia hampir menjatuhkan gelas airnya. Jantungku hampir copot. Aku takut, Dion. Takut dia kenapa-kenapa saat aku tak melihatnya.
Dion membelai pipi Risa. Sayang, sudah berapa kali aku bilang? Ibu itu bukan masalah. Dia ibuku. Aku akan mencari perawat profesional penuh waktu. Besok aku telepon agensi terbaik. Tidak perlu, Dion. Risa memotong cepat, sedikit lebih keras dari yang ia inginkan. Ia harus cepat-cepat mengendalikan dirinya. Maksudku, tidak perlu terburu-buru. Aku merasa tak enak hati. Ibu pasti merasa ditinggalkan kalau ada orang asing di sekitarnya. Aku hanya berpikir, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menempatkannya di fasilitas perawatan terbaik. Tempat yang khusus, dengan perawat yang jumlahnya lebih banyak. Dia akan mendapat perawatan yang lebih baik di sana. Dion, lebih profesional daripada aku. Dion terdiam, rahangnya mengeras. Keheningan tiba-tiba menyelimuti apartemen, lebih tebal dari kabut di puncak gunung. Risa tahu, ia telah menyentuh batas kesabaran Dion. Tidak, Risa, jawab Dion, suaranya datar, sedingin es yang baru dicairkan. Aku tidak akan membuang ibuku. Dia sudah merawatku sendirian setelah ayah meninggal. Dia adalah darah dagingku. Aku tidak peduli seberapa kaya diriku. Aku tidak akan pernah menempatkan ibuku di panti jompo. Rumah ini adalah tempatnya. Aku harus bisa melihatnya setiap hari. Risa menggigit bibir bawahnya. Rencana untuk menyingkirkan Ibu Sari gagal lagi. Baiklah, Dion. Aku mengerti, katanya, menyerah sementara. Ia harus mencari cara yang lebih halus. Aku hanya khawatir. Aku mencintaimu, dan aku ingin yang terbaik untukmu dan ibumu. Terima kasih, sayang. Dion tersenyum lega, memeluk Risa erat. Terima kasih sudah sangat pengertian. Setelah Dion tertidur, Risa bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke jendela besar, menatap keluar. Pengertian, gumamnya sinis. Aku menikahimu untuk hidup mewah dan bebas, bukan untuk menjadi budak perawat. Wanita lumpuh itu adalah penghalang yang harus segera disingkirkan. Di mata Risa, Ibu Sari bukanlah seorang ibu mertua yang sakit, melainkan sebuah tugu batu yang menghalangi aliran sungai kehidupannya yang seharusnya deras dan mulus. Pagi hari, Risa sengaja memasak bubur dengan porsi yang sangat kecil untuk Ibu Sari. Langkahnya menuju kamar mertuanya terasa berat, seolah setiap ubin lantai adalah beban yang harus ia seret. Kamar Ibu Sari terasa pengap, tirai jendelanya selalu tertutup atas permintaan Dion yang ingin ibunya beristirahat tenang. Ibu Sari terbaring di tempat tidur besar. Matanya terbuka, menatap langit-langit kosong. Wajahnya yang dulunya pasti cantik kini dihiasi garis-garis kelelahan dan kepasrahan. Matanya yang sayu adalah satu-satunya jendela emosi yang ia miliki, dan seringkali, mata itu menunjukkan kesedihan yang mendalam, atau mungkin, ketakutan. Selamat pagi, Bu, sapa Risa dengan nada yang dipaksakan ceria, hampir terdengar mengejek. Ia meletakkan nampan bubur di meja samping. Bubur kesukaan ibu. Jangan sampai tumpah lagi. Ya, saya sudah capek membersihkannya kemarin. Ibu Sari mencoba tersenyum, tetapi yang keluar hanya gerak samar di sudut bibirnya. Tangannya yang lemah berusaha meraih tangan Risa, seolah ingin mengucapkan terima kasih atau meminta maaf. Risa segera menarik tangannya. Jangan sentuh saya, Bu. Tangan saya baru saja pakai hand cream mahal. Ibu Sari mengeluarkan suara tak jelas, matanya bergerak mengikuti Risa yang kini duduk di kursi, sibuk dengan ponselnya. Risa hanya menyuapi Ibu Sari dengan cepat dan tanpa perasaan. Setiap sendok terasa seperti kewajiban yang harus segera ia selesaikan. Kehadiran Ibu Sari di rumah ini adalah duri yang tertancap di telapak kakinya yang berbalut sepatu mahal, dan Risa bertekad mencabutnya. Tak peduli seberapa sakit yang akan ditimbulkan. Tiba-tiba, ponsel Dion berdering. Risa yang mengambilnya, karena Dion sedang mandi. Halo, Risa. Ini Lina. Suara wanita di seberang terdengar profesional. Saya dari agensi Homecara yang dihubungi Pak Dion. Saya sudah tiba di depan gerbang. Saya perawat yang akan menjaga Ibu Sari. Risa terkejut. Dion benar-benar menghubungi perawat, tanpa memberitahunya lagi. Rasa kesal membuncah. Ia tak mau ada mata lain yang mengawasinya di rumah ini. Tapi ia harus pintar. Oh,
Lina, maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Suami saya sedang tidak di sini. Risa berbohong. Beliau baru saja mengatakan, tidak jadi menggunakan jasa perawat. Saya yang akan merawat ibu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menghubungi jika ada perubahan. Risa memutus sambungan tanpa menunggu jawaban. Ia kemudian menghapus riwayat panggilan dari Lina di ponsel Dion. Selesai, bisiknya puas. Aku bukan perawat, Dion. Aku istrimu. Saat Dion keluar dari kamar mandi, Risa sudah kembali ke sisi Ibu Sari, berpura-pura sedang menyeka wajah mertuanya dengan handuk hangat. Siapa yang telepon? Sayang? Tanya Dion. Oh, hanya dari butik, Dion. Mereka mengabarkan gaunku sudah selesai. Jawab Risa, tersenyum manis. Kebohongan itu meluncur mulus dari bibirnya, seperti minyak yang tumpah di atas air, tak meninggalkan bekas. Dion tidak curiga sedikit pun. Kau memang istriku yang paling sempurna. Risa membiarkan Dion memeluknya. Dalam pelukan suaminya yang tulus, Risa diam-diam melirik ke arah Ibu Sari. Mata Ibu Sari yang sayu tampak menatap lurus ke arahnya, seolah mata itu bukan sekadar melihat, melainkan merekam setiap detail kebohongan dan sandiwara yang dimainkan Risa. Mata itu seolah berkata, aku tahu siapa dirimu, nak. Perasaan Risa tiba-tiba tidak enak, seperti hawa dingin yang menusuk dari balik jendela yang tertutup. Namun, ia cepat-cepat mengusirnya. Hanya perasaan saja, pikirnya. Dia hanyalah wanita tua lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya beban. Risa kembali tersenyum pada Dion, senyum kemenangan. Ia tidak tahu bahwa hari itu, Lina si perawat yang ia tolak, tidak benar-benar pergi. Lina hanya mundur ke seberang jalan, mengamati rumah besar itu, dan menyaksikan sebuah bayangan gelap yang mulai menjalar dari kamar Ibu Sari, siap menelan cahaya kehidupan Risa. Risa telah menolak penyelamat yang dikirim suaminya, dan ia baru saja membuka pintu bagi karma untuk masuk ke dalam hidupnya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Risa akan menjadi pemain yang kehilangan kendali atas papan caturnya. Kehidupan yang ia bangun di atas kebohongan dan keegoisan, kini menunggu untuk dirobohkan, satu persatu, mulai dari ketenangan palsunya. Pagi itu, aroma kopi Arabica mahal dan roti panggang yang renyah menyebar di dapur mewah apartemen Dion. Namun, bagi Risa, aroma itu terasa hambar, tertutup oleh aroma yang tak terhindarkan dari kamar di ujung lorong, kamar Ibu Sari. Risa berusaha keras mempertahankan senyumnya saat Dion mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Aku berangkat, sayang. Hari ini aku harus bertemu klien penting dari Singapura. Jaga dirimu, dan tolong jaga ibu, pinta Dion. Matanya memancarkan kelelahan yang nyata setelah semalaman bekerja di ruang kerjanya. Risa mengangguk manja. Tentu, Dion. Aku akan merawatnya seperti yang ku mau, maksudku. Yang terbaik, koreksinya cepat. Kau fokus saja pada bisnismu. Uang lebih penting sekarang, kan? Dion tersenyum samar. Uang penting, Risa. Tapi kamu dan ibu jauh lebih penting. Oh, hampir lupa. Aku sudah transfer uang saku bulananmu. Gunakan untuk membeli apapun yang kau suka. Ia mencium kening Risa sekali lagi, lalu bergegas pergi. Begitu pintu utama tertutup, Risa menghela napas panjang, yang keluar bersamaan dengan topeng keramahan yang ia kenakan. Wajahnya langsung berubah masam, seolah baru saja menelan buah pahit. Uang saku bulanan itu memang besar, cukup untuk membeli belasan tas bermerek, tapi bagi Risa, uang itu hanyalah gaji yang ia terima untuk pekerjaan yang ia benci, merawat wanita lumpuh yang ia anggap beban. Risa melangkah menuju kamar Ibu Sari. Sejak menolak perawat yang dikirim Dion kemarin, ia tahu ia harus memainkan peran sebagai menantu yang berbakti dengan lebih meyakinkan. Sayangnya, niat baik Risa layaknya fata morgana di padang pasir, tampak indah dari jauh, tetapi sirna begitu didekati. Ia membuka pintu kamar dengan sedikit kasar. Bau minyak telon, deterjen, dan sedikit aroma apek langsung menyergap hidungnya. Risa menutup hidung dengan punggung tangannya. Ya ampun, bau sekali. Kenapa harus sebegini baunya? Sih? Gerutunya pelan. Ibu Sari, terbaring di ranjang, hanya bisa menatap Risa dengan mata yang memelas.
Ada sedikit air liur yang menetes di sudut bibirnya. Hah, lihat itu. Sudah tua, sakit, merepotkan, dan jorok. Risa mengambil tisu dengan ujung jarinya seolah-olah menyentuh barang najis, lalu menyeka air liur itu dengan gerakan cepat dan tak sabar. Aku bukan perawat, Bu. Aku istrinya Dion, yang seharusnya menikmati spa dan brunch di Hotel Bintang 5, bukan mengurusmu. Risa menyuarakan kekesalannya, tahu betul bahwa Ibu Sari tidak akan bisa mengadukan apapun. Kata-kata tajam Risa adalah cambuk tak terlihat yang ia gunakan untuk melampiaskan kekecewaannya pada nasib. ARGHENGG. Ibu Sari mencoba mengeluarkan suara. Tangannya yang lumpuh bergerak-gerak kecil di atas sprei. Sudahlah, Bu. Jangan buang tenagamu untuk mengeluh. Ini, sarapanmu. Risa mengambil mangkuk bubur yang ia siapkan, menyendoknya tanpa meniup, lalu menyuapkannya ke mulut Ibu Sari dengan cepat. Telan. Cepat habiskan. Aku masih banyak urusan di luar. Aku harus ke salon dan bertemu teman-temanku, desak Risa. Di tengah proses menyuapi yang terburu-buru itu, Ibu Sari tersedak sedikit. Bubur tumpah di dagunya dan sedikit membasahi sprei. Wajah Risa langsung memerah padam. Itu adalah tetesan terakhir di gelas kesabarannya yang sudah retak. Ya Tuhan, bisa-bisanya kau merepotkan sekali, sih. Suara Risa meninggi. Ia menjatuhkan sendok di nampan dengan bunyi denting yang keras. Aku sudah bersikap baik dengan menyuapimu, dan kau malah membuatku harus kerja 2 kali. Bersihkan ini, bersihkan itu. Kau pikir aku pembantu? Hah? Kenapa kau tidak mati saja, sih? Setidaknya Dion tidak akan terbebani lagi, dan aku bisa hidup tenang. Tanpa sadar, kata-kata terkutuk itu meluncur begitu saja dari bibir Risa, mengandung racun kekejaman yang tak termaafkan. Ibu Sari tidak bisa menjawab. Air matanya menetes, membasahi bantal. Matanya yang sayu kini memancarkan rasa sakit yang mendalam, bukan karena penyakitnya, tapi karena kekejaman yang baru saja ia dengar. Air mata itu, bagi Risa, hanyalah air biasa. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah permulaan air bah karma yang siap menenggelamkannya. Sudahlah, aku pergi. Aku akan suruh petugas kebersihan datang nanti sore, kata Risa dingin, lalu ia keluar dari kamar, membanting pintu. Risa pergi ke pusat perbelanjaan, mencoba menghilangkan rasa kesal dengan berbelanja. Ia menghabiskan jutaan rupiah untuk tas tangan dan sepatu, tetapi rasa hampa dan kesal itu tak kunjung hilang. Di salah satu butik mewah, ia bertemu dengan teman lamanya, Vina. Risa, ya ampun, kau benar-benar beruntung. Menikah dengan Dion Satya. Aku dengar dia kaya raya, sapa Vina dengan nada iri yang terselubung. Risa memamerkan cincinnya. Tentu saja. Tapi, hidup ini tidak semudah itu, Vina. Ada harga yang harus dibayar. Harga? Maksudmu, persaingan dengan wanita lain? Bukankah Dion sangat mencintaimu? Risa mendengus. Bukan itu. Tapi tugu batu yang menghalangi kebebasanku di rumah. Ibu mertuaku. Kau tahu, dia lumpuh total. Aku harus mengurusnya setiap hari seperti perawat gila. Vina melebarkan matanya. Serius? Ya ampun, kasihan sekali dirimu. Kenapa kau tidak menyewa perawat profesional saja? Kan Dion sangat kaya. Aku sudah menolaknya, bisik Risa, tersenyum sinis. Dion terlalu sentimental. Dia akan marah kalau ibunya diurus orang asing. Tapi aku tahu, jika ada orang asing, aku tidak akan bisa seenaknya sendiri. Jadi, biarkan saja aku yang mengurusnya. Toh, dia hanya bisa diam dan menangis. Aku bisa bersikap manis di depan Dion dan bersikap realistis di belakangnya. Kau benar-benar cerdik, Risa. Vina tertawa. Percakapan itu membuat Risa merasa lebih baik. Ia merasa superior karena berhasil memanipulasi situasi. Namun, ia tidak menyadari bahwa di sudut butik itu, ada seorang wanita berpakaian sederhana yang sedang memperhatikan mereka. Wanita itu, yang memiliki mata tajam dan sorot mata menilai, adalah Lina, perawat yang ia tolak kemarin. Lina tidak pergi. Ia sedang menjalankan misi yang lebih besar dari sekadar pekerjaan harian.
Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Risa, dan wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti wasit yang baru saja menyaksikan pelanggaran berat. Saat Risa kembali ke apartemen sore harinya, ia terkejut mendapati Dion sudah pulang. Dion terlihat panik, berdiri di kamar Ibu Sari, dikelilingi oleh petugas kebersihan dan seorang dokter. "Dion, ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" Risa bergegas mendekat, memasang wajah khawatir. Dion menoleh. Wajahnya tegang seperti kawat baja. "Kenapa kau tidak bilang pada kami kalau ibu demam tinggi dan sesak napas, Risa?" Risa terperanjat. "Demam? Aku tidak tahu, Dion. Tadi pagi dia baik-baik saja." "Baik-baik saja bagaimana? Dokter bilang dia sudah demam sejak semalam. Petugas kebersihan yang datang tadi sore karena kau panggil, yang menemukan ibu hampir pingsan dan segera meneleponku. Kau kemana seharian ini, Risa?" seru Dion. Nada suaranya penuh kekecewaan, bukan lagi cinta. Risa gugup, lidahnya terasa keluh. Aku keluar sebentar. Hanya untuk membeli vitamin ibu. Aku tidak tahu dia sakit secepat ini." Ia berusaha keras agar air matanya keluar, tetapi kali ini air mata itu enggan menetes. Dokter menggelengkan kepalanya pada Dion. "Pak Dion, ini bisa jadi karena infeksi. Perawatan harus lebih intensif. Kondisi Ibu Sari sangat rentan." "Lihat, Risa. Lihat apa yang terjadi karena kau lalai." Dion meraih tangan Risa, mencengkeramnya erat. "Aku sudah bilang akan memanggil perawat, tapi kau bilang tidak mau. Katamu kau bisa merawatnya. Apa ini yang kau sebut merawat?" "Aku minta maaf, Dion. Sungguh, aku minta maaf." Risa akhirnya menangis. Tangisan yang lebih didominasi ketakutan akan kehilangan posisinya daripada rasa bersalah pada Ibu Sari. "Maaf tidak cukup, Risa. Aku sudah merusak bisnismu. Kontrak besar di Singapura dibatalkan karena aku harus segera mengurus ibu." Dion menghela napas, rambutnya acak-acakan. "Tidak, ini tidak masuk akal. Ini aneh, Risa. Kontrak besar dibatalkan mendadak. Ada yang bilang ini karma," gumam Dion, kata-kata yang sama persis seperti yang akan ia ucapkan. Ia memandang Ibu Sari, lalu Risa. Mendengar kata karma, jantung Risa berdesir. Ia teringat kata-kata terkutuk yang ia ucapkan pagi tadi. "Kenapa kau tidak mati saja, sih?" "Aku tidak percaya tahayul, Dion. Ini hanya kebetulan bisnis." Risa membela diri, meskipun dalam hatinya, benih ketakutan itu sudah mulai tumbuh. Ketakutan itu adalah racun yang akan meracuni setiap tindakannya selanjutnya. "Entahlah, tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi membiarkan ibu diurus olehmu sendirian, Risa. Mulai besok, aku akan mencarikan perawat. Dan tolong, bersikap baiklah. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita." Dion meninggalkannya sendirian di kamar, mengikuti dokter yang membawa Ibu Sari ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Risa ditinggalkan sendirian di kamar yang sunyi. Ia menatap ranjang kosong Ibu Sari. Dalam diam, Risa tidak merasa bersalah, melainkan merasa terancam. Ia merasa posisinya sebagai nyonya rumah terancam oleh keberadaan wanita sakit itu. "Ini semua salahmu, wanita tua. Kau adalah sumber masalahku." Risa mengepalkan tangan. Ia belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Ia belum menyadari bahwa ada mata yang mengawasi, dan bahwa bayangan gelap di kamar itu akan segera berubah menjadi jurang dalam yang siap menelannya. Malam itu, saat Risa sedang bersiap tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Pesan itu hanya berisi 3 kata. "Kamera. Sudut kanan." Risa terperanjat. Ia memandang ke sudut kanan kamar tidur mereka yang luas. Ia tidak melihat apa-apa. Jantungnya mulai berdebar kencang. Firasat buruk mulai menghantuinya. Malam itu, setelah Dion membawa Ibu Sari ke rumah sakit dan meninggalkannya sendirian, Risa tidak bisa tidur. Bukan rasa bersalah yang menggerogoti, melainkan ketakutan yang membeku akibat pesan singkat misterius di ponselnya. "Kamera. Sudut kanan." Ia bangkit dari ranjang, jantungnya berdebar kencang.
Suaranya bagaikan genderang perang di telinganya sendiri. Ia menyalakan lampu, matanya menyapu setiap sudut kamar yang luas dan mewah itu. Ia mencari, meraba, bahkan memindahkan beberapa benda dekorasi mahal. Tidak ada apa-apa. Kamar itu hening. Hanya ada bayangan-bayangan yang menari dari pantulan lampu jalan. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah Dion? Bisiknya pada dirinya sendiri. Mustahil. Dion tidak mungkin tahu soal sikapnya yang sebenarnya. Atau dia pasti sudah mengusir Risa. Atau perawat itu? Lina. Risa teringat Lina, wanita dengan tatapan tajam yang ia tolak kemarin, dan yang kebetulan ia lihat di butik sore hari. Meski ia tidak yakin Lina melihat atau mendengar percakapannya dengan Vina. Kecurigaan Risa kini bercampur dengan paranoid. Ia merasa seolah ada sepasang mata yang tak terlihat sedang mengawasinya, menilai setiap gerak-geriknya. Keesokan harinya, Dion kembali dari rumah sakit dengan wajah yang kusut dan lelah, seperti kertas yang diremas-remas. Ia langsung masuk ke kamar. "Bagaimana kondisi ibu, Dion?" tanya Risa dengan suara selembut mungkin, mendekati Dion dengan wajah penuh kepura-puraan. Dion menoleh, tatapannya dingin. Sedikit demi sedikit cinta di matanya mulai terkikis oleh kekecewaan. "Ibu sudah stabil, Risa. Tapi dokter bilang, ada indikasi ibu kurang gizi. Padahal, aku sudah memberikan uang bulanan yang lebih dari cukup untuk belanja makanan bergizi." Kata-kata Dion seperti pisau tajam yang menusuk pertahanan Risa. Ia merasa terpojok. "Itu tidak benar, Dion. Aku selalu membelikannya makanan terbaik. Mungkin ibu memang tidak nafsu makan karena sakitnya. Tidak nafsu makan atau tidak ada yang menyuapi dengan benar?" Dion bertanya balik, suaranya tajam seperti ujung panah. Risa menelan ludah. "Tentu saja aku menyuapinya dengan benar. Hanya saja, dia sering menumpahkan makanan. Dion, aku harus berhati-hati agar tidak mengotori kamar." Dion menghela napas. Ia terlihat terlalu lelah untuk berdebat. "Sudahlah, Risa. Aku tidak mau berdebat. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Ibu akan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk pemulihan. Dan selama di rumah, aku tidak akan mengambil risiko lagi." "Maksudmu?" Risa bertanya cemas. "Aku sudah menghubungi agensi lain, yang lebih tertutup. Besok sore, perawat baru akan datang. Namanya Mira. Dia sudah bersertifikat dan akan tinggal di rumah ini 24 jam. Kau tak perlu lagi merasa lelah atau terbebani, Risa." Penekanan pada kata lelah dan terbebani terasa seperti sindiran yang menusuk. Wajah Risa langsung menunjukkan kekesalan. Tetapi ia cepat-cepat mengubahnya menjadi senyum lega yang palsu. "Oh, syukurlah, Dion. Aku senang sekali. Itu ide yang bagus. Aku memang merasa sangat bersalah karena ibu sempat sakit kemarin," katanya, memainkan peran menantu yang baik hati. "Aku harap begitu," jawab Dion singkat. "Aku harus kembali ke kantor. Keuangan perusahaan sedang kacau. Ada beberapa klien yang menarik investasinya tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menghancurkan semua yang telah kubangun." Ia memijat pelipisnya. Risa terkejut. "Menarik investasi? Kenapa mendadak begitu?" "Aku juga tidak tahu. Ini aneh. Rasanya seperti karpet merah yang tadinya tergelar indah tiba-tiba ditarik paksa dari kakiku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi." Dion mencium kening Risa dengan cepat, lalu bergegas pergi. Dion pergi. Risa ditinggal sendirian di rumah besar itu. Perawat baru, Mira, baru akan datang sore hari. Risa memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, bukan karena ingin menjenguk Ibu Sari, melainkan untuk mempertahankan sandiwaranya di depan Dion dan para perawat rumah sakit. Saat ia tiba di kamar VIP Ibu Sari, ia melihat perawat yang bertugas sedang menyuapi Ibu Sari dengan sabar. Ibu Sari tampak sedikit lebih segar. "Selamat siang, Suster," sapa Risa dengan senyum menawan. "Saya Risa, menantu Ibu Sari. Boleh saya gantian menyuapi?" Perawat itu tersenyum ramah dan menyerahkan mangkuk bubur. Risa mengambil ponselnya dan memotret dirinya sendiri yang sedang menyuapi Ibu Sari, memastikan sudut pengambilan gambar sempurna untuk Instagram Story dengan caption, "Berbakti kepada ibunda tersayang."
Begitu perawat itu permisi ke kamar mandi, wajah Risa langsung berubah. Bubur yang tadinya disuapkan dengan lembut, kini dimasukkan ke mulut Ibu Sari dengan gerakan cepat dan tak sabar. "Cepat habiskan, Bu. Aku buru-buru," bisik Risa tajam. Ibu Sari mencoba menelan bubur itu, tetapi ia tersedak. Bubur kembali tercecer di dagunya. Risa mengeluarkan tisu dan membersihkannya dengan kasar. Amarah yang mendidih di dadanya kini tak tertahankan. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada CCTV atau orang lain di ruangan itu. "Dengar ya, wanita tua." Risa membungkuk, wajahnya mendekat ke telinga Ibu Sari. "Aku menikah dengan Dion untuk kekayaannya, dan kau adalah satu-satunya pengganggu di sini. Kau dengar? Tersedakmu, lumpuhmu, semua itu hanya membuatku muak." Ibu Sari hanya bisa menatap Risa. Mata sayunya kini melebar, memancarkan kesakitan yang tak terlukiskan. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi bantal rumah sakit yang putih bersih. Tangan Ibu Sari yang lumpuh, tanpa daya, mencoba bergerak, seolah-olah ingin menampar atau sekadar menangkis kata-kata kejam yang baru saja ia dengar. "Menangislah sepuasmu. Aku tidak peduli." Risa menegakkan tubuhnya, merasa puas karena telah melampiaskan kekesalannya. Kata-kata tajam adalah satu-satunya senjata yang ia yakini tidak akan meninggalkan jejak kriminal. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Lina, perawat yang Risa tolak, berdiri di ambang pintu. Seragam perawatnya tampak rapi. Ia memegang sebuah flash disk kecil di tangannya. Risa terperanjat. "Kau, untuk apa kau di sini? Aku sudah bilang, Dion tidak jadi menggunakan jasamu." Lina masuk, menutup pintu di belakangnya. Wajahnya datar, sedatar papan nisan. "Saya datang bukan sebagai perawat, Nyonya Risa, tapi sebagai perwakilan dari seseorang." "Perwakilan siapa?" "Minggir. Aku akan panggil keamanan," ancam Risa, tangannya meraih tombol darurat di samping ranjang. Lina tidak gentar. Ia berjalan pelan, mendekati Risa. "Jangan repot-repot, Nyonya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan. Sebuah pesan yang berhubungan dengan karma." Risa tertawa sinis, meskipun jantungnya berdentum tak karuan. "Karma? Omong kosong apa ini? Kau ingat pesan tentang kamera sudut kanan di kamarmu?" Lina bertanya tenang. Risa pucat. "Jadi, itu kau?" "Bukan saya, tapi orang yang menyuruh saya," jawab Lina, matanya dingin. Ia mengarahkan pandangannya ke ranjang Ibu Sari. "Saya melihat bagaimana Anda memperlakukan Ibu Sari. Dan saya melihat betapa bahagianya Anda saat mengumpat di belakang senyum palsu. Saya punya rekaman yang lebih lengkap dari itu, Nyonya." Lina menunjukkan flash disk di tangannya. "Ini adalah rekaman video tentang semua perlakuan Anda, dari mulai menolak menyuapi, mengeluh keras-keras, dan semua kata-kata kejam yang Anda ucapkan, bahkan saat di butik dengan teman Anda." Risa merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir ke kakinya. "Tidak, itu tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya?" "Saya hanyalah perawat yang peduli pada seorang ibu. Dan saya tahu, Nyonya, Anda sedang membangun jembatan emas di atas jurang penderitaan Ibu Sari. Jembatan itu akan segera roboh," kata Lina. "Mau apa kau? Uang? Berapa? Aku akan bayar. Jangan sebarkan rekaman itu." Risa panik, suaranya tercekat. Ia mulai menyadari bahwa ancaman ini nyata, dan bisa menghancurkan semua yang ia miliki. Lina menggeleng. "Bukan uang, Nyonya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa setiap kejahatan yang Anda lakukan akan kembali pada Anda 10 kali lipat. Rekaman ini akan menjadi kartu as yang akan keluar pada saat yang paling menyakitkan bagi Anda." Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menatap Ibu Sari. "Istirahat yang tenang, Bu Sari. Semuanya akan segera terungkap. Anda tidak sendirian." Lina pergi, meninggalkan Risa yang kini berdiri membeku di kamar yang terasa begitu dingin. Risa menoleh ke Ibu Sari, yang kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah kepastian yang tenang, seolah dia tahu bahwa sebentar lagi, keadilan akan datang. Ancaman dari Lina
yang membawa bukti rekaman semua sandiwara dan umpatan Risa, telah mengubah ketakutan Risa menjadi bara api amarah yang membakar. Rasa panik karena posisinya sebagai Nyonya Satya terancam, mendorongnya ke batas kegilaan. Ia tak lagi berpikir jernih. Satu-satunya tujuan Risa adalah menghilangkan sumber masalah, Ibu Sari. 2 hari setelah pertemuan Risa dengan Lina di rumah sakit, Ibu Sari dibawa pulang. Dion menyambut ibunya dengan kelegaan yang luar biasa. Perawat baru, Mira, wanita parubaya yang tenang dan profesional, juga mulai bertugas. Mira akan tinggal di kamar sebelah ibu, Risa. Dia akan bertanggung jawab penuh 24 jam. Kau bisa istirahat, kata Dion pada Risa. Nada suaranya terdengar melegakan, tetapi ada jarak yang tak terucapkan di sana. Tentu, Dion. Aku sangat senang ada Mira di sini. Aku akan membantunya sebisa mungkin, jawab Risa, tersenyum lebar pada Mira. Senyumnya begitu tulus, begitu sempurna, hingga Mira yang polos tidak menaruh curiga sama sekali. Senyum Risa adalah topeng terbaik yang pernah ia kenakan, menyembunyikan wajah iblis di baliknya. Malam itu, Risa menunggu. Ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa di siang hari dengan adanya Mira. Ia harus menunggu celah, kesempatan, untuk melampiaskan seluruh frustrasinya pada wanita lumpuh itu. Ia yakin, jika Ibu Sari tiada, semua masalahnya, ancaman Lina, kecurigaan Dion, dan kegelisahan batinnya, akan sirna. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Dion harus terbang ke Singapura untuk proyek penting selama 3 hari, berjuang mati-matian menyelamatkan perusahaannya yang mulai goyah. Sebelum pergi, Dion meminta Risa dan Mira untuk menjaga Ibu Sari. Mira, aku serahkan ibu padamu. Tolong jaga dia baik-baik, pesan Dion pada Mira. Tentu, Pak Dion. Jangan khawatir. Saya akan merawat Ibu Sari seperti ibu saya sendiri, jawab Mira tulus. Risa hanya berdiri di samping Dion, memasang wajah sedih dan pasrah. Hati-hati, sayang. Aku akan merindukanmu. Aku akan bantu Mira menjaga ibu, katanya, memeluk Dion erat, seolah-olah ia adalah istri paling berbakti di dunia. Setelah Dion pergi, Risa menyusun rencananya. Ia harus menyingkirkan Mira sebentar saja. Pukul 20, Risa masuk ke kamar Ibu Sari, di mana Mira sedang menyiapkan obat. Mira, bisakah kau belikan aku paracetamol? Kepalaku mendadak pusing sekali, pinta Risa, memegang keningnya dengan wajah memelas. Aku tidak punya obat sakit kepala di rumah. Dan tolong, belikan yang paling mahal, ya. Aku tidak cocok dengan yang biasa. Mira terlihat ragu. Tapi, Nyonya Risa, saya tidak bisa meninggalkan Ibu Sari sendirian. Hanya sebentar, Mira. Toko obat di seberang jalan kan dekat sekali. Aku akan jaga Ibu Sari. Kau kan tahu, aku ini menantunya. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Kalau kau lama, aku bisa pingsan di sini. Risa memasang wajah yang sangat meyakinkan. Karena kasihan dan merasa tidak enak, Mira akhirnya setuju. Baiklah, Nyonya. Saya akan cepat. Tolong tekan bel jika ada apa-apa, Mira berpesan, lalu bergegas pergi. Risa menunggu hingga pintu apartemen tertutup. Seringai kemenangan muncul di wajahnya. Panggung kini menjadi miliknya, dan ia akan memainkan adegan terburuknya. Ia mendekati ranjang Ibu Sari. Ibu Sari menatapnya. Ada ketakutan yang jelas di mata wanita tua itu, seolah ia merasakan aura gelap yang kini meliputi menantunya. Akhirnya, kita sendirian, wanita tua, bisik Risa, suaranya rendah dan penuh kebencian. Kau tahu, aku sudah muak. Muak dengan drama ini, muak dengan Dion yang mulai curiga, muak dengan si perawat sok suci itu, dan muak dengan ancaman Lina. Semua ini karena kau. Jika kau tidak lumpuh, jika kau tidak ada, hidupku akan sempurna. Risa mulai bicara dengan suara yang meninggi, seolah melampiaskan semua kekesalan yang ia pendam selama ini. Ibu Sari mencoba mengeluarkan suara, tangannya yang lemah bergerak-gerak. Ri. Jangan coba-coba bicara. Aku benci suaramu. Risa membentak. Aku sudah menoleransimu terlalu lama. Sekarang, giliranmu menderita.
Risa berjalan ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar Ibu Sari. Matanya menyapu bak sampah yang biasa digunakan untuk membuang popok dan kotoran Ibu Sari. Bau tak sedap langsung menyeruak, menusuk hidungnya. Risa tidak peduli. Ia kini berada di puncak amarah yang tak terkendali. Kau pantas mendapatkannya, Bu. Ini hadiah dariku sebelum kau pergi, gumam Risa. Dalam detik yang gelap dan mengerikan, Risa mengambil sesuatu dari bak sampah tersebut. Sepotong kecil kotoran yang dibungkus tisu. Jemarinya yang berhiaskan berlian mahal itu kini tercemar oleh najis. Tetapi Risa tak merasakan jijik, hanya kepuasan yang keji. Ia kembali ke ranjang. Ibu Sari melihat apa yang dibawa Risa. Mata Ibu Sari melebar, menunjukkan teror yang luar biasa. Ia mencoba meronta, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri sekuat tenaga yang ia miliki. Tetapi tubuhnya lumpuh, tak mampu berbuat apa-apa. Ambil itu. Kotoranmu ini pantas untukmu. Risa mengangkat tangannya. Ia tidak peduli lagi. Semua kebencian, kekesalan, dan rasa terancam yang ia rasakan selama ini, ia lemparkan bersama benda menjijikan itu. Pelak. Kotoran itu mendarat tepat di wajah Ibu Sari, meninggalkan noda menjijikan di pipi dan dahinya. Ibu Sari tidak berteriak. Tidak ada suara yang bisa ia keluarkan. Ia hanya bisa menangis. Air mata Ibu Sari mengalir deras, bercampur dengan najis yang Risa lempar. Tangisannya adalah kesaksian bisu atas kekejaman yang tak terbayangkan. Kehancuran batinnya kini lebih parah dari penyakit fisiknya. Risa berdiri tegak, napasnya memburu. Ada rasa puas yang singkat, diikuti oleh gelombang kepanikan. Ia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Aku harus membersihkannya. Risa tergagap, tangannya gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Mira, perawat itu, berdiri mematung di ambang pintu, kantong plastik berisi obat di tangannya jatuh ke lantai. Wajah Mira pucat pasi, matanya membelalak, seolah melihat pemandangan dari neraka. Ia pasti melihat semuanya. Nyonya, Risa. Suara Mira tercekat, penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Risa terkejut luar biasa. Ia tidak menyangka Mira akan kembali secepat itu. Mira, tunggu. Aku bisa jelaskan. Aku terpeleset. Aku tidak sengaja. Risa mencoba berbohong, tetapi bukti kotoran yang menempel di wajah Ibu Sari dan bau busuk yang memenuhi ruangan adalah saksi bisu yang tak terbantahkan. Mira tidak bergerak. Ia hanya menatap Risa, lalu beralih ke Ibu Sari yang menangis tanpa suara. Mira menjatuhkan diri, wajahnya menutup mulutnya, tak kuasa menahan isakan. Mira, jangan bodoh. Kau mau uang? Berapa? Aku akan melipat gandakan gajimu. Tutup mulutmu. Risa bergegas mendekati Mira, mencoba meraih lengannya. Mira mundur, matanya dipenuhi jijik yang tak terhingga. Anda manusia atau iblis, Nyonya Risa? Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada seorang ibu yang tak berdaya? Diam. Aku bilang, tutup mulutmu, teriak Risa. Saya akan membersihkan Ibu Sari, dan Anda harus pergi dari sini. Saya akan melaporkan ini pada Pak Dion, ancam Mira. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Risa tahu ia kalah. Ia telah kehilangan kendali dan sekarang buktinya terbentang jelas di depan seorang saksi. Kepanikan Risa kini mencapai klimaks. Kau tidak akan bisa melaporkan apa-apa. Risa berkata keras. Lalu ia bergegas keluar dari kamar, berlari menuju kamarnya sendiri. Di dalam kamar, Risa panik mencari kunci brankas. Ia harus mengambil perhiasan dan uang tunai. Ia harus melarikan diri sebelum Dion tahu dan sebelum Mira sempat menghubungi suaminya. Namun, di atas meja rias, tergeletak amplop kecil berwarna coklat. Risa mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada foto dirinya saat melempar kotoran ke Ibu Sari, diambil dari sudut yang sangat jelas, dan di bawahnya, ada tulisan tangan yang rapi. Aku sudah menunggu saat ini, Risa. Sekarang, waktunya karma berbalik. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Jantung Risa serasa berhenti berdetak. Foto itu, dikirim langsung ke dalam kamarnya, adalah bukti nyata bahwa Lina, atau orang yang mengawasinya,
ada di dalam rumah ini, atau memiliki akses penuh. Ia tidak hanya diawasi, tetapi juga dijebak. Risa terjatuh di lantai, merangkul lututnya. Kekejamannya telah mencapai puncak, dan kini, badai karma telah tiba di ambang pintu. Risa duduk membeku di lantai marmer kamarnya, memegang erat foto kekejamannya yang baru saja ia temukan. Jantungnya berdebar liar, bukan karena amarah, melainkan teror yang dingin dan menjalar saat menyadari bahwa ia telah sepenuhnya dijebak dan diawasi. Foto itu, bukti tak terbantahkan, adalah palu godam yang menghancurkan benteng keamanan palsunya. Ia telah melewati batas, dan kini, konsekuensinya datang mengetuk pintu. Siapa? Siapa yang berani-beraninya masuk ke rumahku? Gumam Risa, matanya melotot. Rasa panik mendorongnya untuk segera melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Ia tahu Mira pasti sudah menghubungi Dion, atau bahkan polisi. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di luar. Terlalu cepat untuk Dion kembali dari Singapura. Risa bergegas ke jendela. Sebuah mobil mewah berwarna hitam yang familiar memasuki pekarangan. Itu mobil Dion. Tidak. Dia kembali. Risa menjerit dalam hati. Tuhan seolah tidak memberinya waktu sedikit pun untuk bernapas atau merencanakan pelarian. Risa segera menyembunyikan foto itu di balik lemari pakaian dan mencoba menenangkan diri. Ia harus menghadapi Dion, tetapi tidak dengan wajah panik. Ia harus menjadi korban, yang terkejut dan terintimidasi oleh Mira. Pintu utama terbuka dengan keras. Dion masuk, wajahnya bukan hanya kusut dan lelah seperti biasanya, tetapi pucat pasi dan penuh gejolak emosi. Ia terlihat seperti orang yang baru saja menyaksikan kehancuran dunia. Di belakangnya, Mira berjalan dengan kepala tertunduk, matanya sembab, tetapi tatapannya terhadap Risa penuh dengan kepastian yang teguh. Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan melewati Risa yang berdiri di ruang tamu, menuju kamar Ibu Sari. Risa mengikutinya dengan cemas. Di ambang pintu, Mira yang tadinya diam, kini membuka suara. Pak Dion sudah tahu, Nyonya. Saya sudah menunjukkan video rekaman yang saya ambil dengan ponsel saya. Saya mohon maaf, tapi saya harus melakukan ini demi keadilan Ibu Sari. Risa terperangah. Video? Ternyata Mira juga merekam. Ia telah ditikam dari dua arah. Mira kemudian berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Dion berdiri di samping ranjang Ibu Sari yang kosong, tangannya mengepal erat. Ia berbalik, matanya merah menyala. Amarah Dion adalah badai petir yang siap menyambar, dan Risa adalah pohon yang akan tumbang. Risa, suaranya rendah dan serak, tetapi mengandung daya ledak yang mengerikan. Kau melempar kotoran ke ibuku? Ibu yang lumpuh dan tak berdaya. Risa tergagap, air mata palsu segera ia paksakan keluar. Dion, tidak. Aku bisa jelaskan. Aku terpeleset saat mau membuangnya. Aku tidak sengaja. Itu adalah kecelakaan. Ia berjalan ke arah Dion, mencoba menyentuh lengannya. Dion menepis tangan Risa dengan kasar, seolah menyentuh duri beracun. Jangan sentuh aku. Jangan kotori aku dengan kebohonganmu lagi. Ia melangkah mundur. Aku melihat videonya. Risa, setiap detik kekejamanmu. Senyum sinis di wajahmu saat kau melakukannya. Dan kata-kata yang kau ucapkan pada ibu saat kau menyuapinya di rumah sakit. Semua terekam. Siapa yang merekam itu? Lina? Ini jebakan. Mereka berkomplot untuk memeras kita. Risa panik, menyalahkan Lina untuk menutupi kesalahannya sendiri, berharap Dion akan fokus pada teori konspirasi ini. Dion menggeleng, matanya dipenuhi kekecewaan yang tak terhingga. Tidak ada pemerasan, Risa. Hanya kebenaran yang keji. Kau tahu, saat aku melihat video itu, aku merasa seperti menikahi ular beracun yang bersembunyi di balik kulit manusia yang cantik. Kau bukan wanita yang kucintai. Kau adalah monster. Dion, tolong, jangan begini. Aku istrimu. Aku tidak bermaksud. Aku hanya stres dengan semua tekanan ini. Risa menangis terseduh-seduh, tangisan yang kini mengandung ketulusan. Ketulusan karena ketakutan kehilangan segalanya. Tekanan?
Merawat seorang ibu yang sakit kau sebut tekanan? Lalu bagaimana dengan tekanan yang ibu rasakan saat kau memperlakukannya seperti itu? Dion membentak. Suaranya bergema di rumah yang tadinya damai itu. Dion mengusap wajahnya kasar, mencoba mengendalikan emosinya. Aku pulang bukan hanya karena laporan Mira, tapi karena semua yang kubangun hancur. Risa. Risa mengangkat kepala. Hancur? Apa maksudmu? Saat aku di Singapura, semua klienku tiba-tiba menarik diri. Proyek besar senilai ratusan miliar dibatalkan dalam semalam. Jelas Dion, suaranya kini dipenuhi keputusasaan. Uang kas perusahaan kosong. Investor utama tiba-tiba memutuskan hubungan. Semalam, aku menerima telepon, perusahaanku dinyatakan bangkrut. Risa terbelalak. Bangkrut? Kemewahan, mobil, berlian, apartemen, semuanya akan hilang? Dunia Risa yang tadinya terbuat dari emas dan permata kini berubah menjadi debu dan abu. Tidak, itu tidak mungkin. Kau Dion Satya. Perusahaanmu sedang naik daun. Risa mulai menjerit histeris. Dion tertawa getir. Aku juga tidak percaya. Ini aneh, Risa. Kontrak besar dibatalkan mendadak. Ada yang bilang ini karma. Ucap Dion, suaranya penuh kepasrahan, mengulangi gumamnya yang pernah ia ucapkan. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang tidak terlihat, yang hanya punya satu tujuan, menghancurkan hidupku secepat mungkin. Saat Dion mengucapkan kata, karma, hati Risa mencelos. Ia teringat ancaman Lina, dan foto yang ia temukan. Karma itu nyata. Ia telah membuat iblis marah, dan kini, iblis itu mengambil semua yang ia cintai. Saat Risa masih sibuk dengan rasa takut kehilangan kekayaannya, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal yang sama. Pesan itu berisi, bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Nyonya Risa? Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, Risa. Risa merasakan dingin yang menusuk. Bukan Dion yang menghukumnya. Ada kekuatan lain yang bekerja. Dion, kau harus percaya padaku. Aku bersumpah, ini ada hubungannya dengan wanita itu. Lina. Dia yang menghancurkan kita. Dia yang menyebarkan kebohongan tentang perusahaanku. Dia ingin membalas dendam. Risa berusaha meyakinkan Dion, air matanya bercampur dengan air mata kekalahan. Dion menatap Risa dengan tatapan kosong. Balas dendam? Kenapa dia harus membalas dendam pada kita? Kita tidak mengenalnya, Risa. Ia menggeleng. Tidak. Ini semua karena perbuatanmu pada ibuku. Kekejamanmu adalah racun yang telah membunuh rezeki kita. Dion berjalan ke lemari pakaian, mengambil koper kecil. Aku tidak bisa lagi tinggal bersamamu, Risa. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang memiliki hati sekeras batu, yang tega menyakiti orang tak berdaya. Kau mau kemana? Kau tidak boleh meninggalkanku. Kau akan jatuh miskin. Hanya aku yang bisa menemanimu. Risa berteriak, kini bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat satu-satunya jangkar keselamatannya akan ditarik. Aku akan mencari ibu. Aku akan membawanya keluar dari rumah ini, dan aku akan merawatnya dengan tanganku sendiri, dimanapun itu. Bahkan jika aku harus tinggal di gubuk reot. Kau, Risa, tinggalkan rumah ini. Tidak. Ini rumahku. Aku istrimu. Tidak. Rumah ini atas nama ibu, Risa. Dan pernikahan kita akan segera berakhir. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya. Dion membuka pintu kamar, koper di tangannya. Ia kini adalah bayangan dari pria kaya raya yang pernah Risa cintai. Hanya tersisa pria yang patah hati dan penuh penyesalan. Sebelum benar-benar pergi, Dion menoleh. Satu hal yang tidak bisa aku mengerti, Risa. Ibuku tidak punya musuh. Dia hidup tenang setelah ayah meninggal. Kenapa musibah ini datang secara bersamaan? Perusahaan hancur dan ibu diperlakukan keji. Rasanya seperti ada seseorang yang sangat berkuasa yang sedang menarik semua tali kehidupan kita. Dion pergi. Pintu apartemen tertutup, dan bunyi klik kunci yang dikunci dari luar membuat Risa tersentak. Ia ditinggalkan sendiri, di rumah mewah yang sebentar lagi bukan miliknya,
dengan telepon yang terus berdering. Telepon dari Lina atau entitas misterius yang mengawasinya. Risa berlari menuju jendela, menjerit histeris. Ia melihat Dion mengemudikan mobilnya pergi. Semua hilang. Pria, uang, kemewahan. Karma telah memukulnya, tidak dengan pelan, melainkan dengan badai tornado yang menghancurkan semua fondasi hidupnya. Risa kini hanyalah wanita yang kesepian, bangkrut, dan penuh dosa di tengah-tengah istana kosong. Ia belum tahu bahwa kehilangan harta adalah penderitaan paling kecil yang akan ia hadapi. Penderitaan terbesar akan datang saat kebenaran tentang Dion dan Ibu Sari terungkap. Untuk saat ini, ia hanya seorang wanita yang diusir dari surga palsunya. Ia kembali ke kamarnya, mengambil ponselnya yang terus bergetar. Ia memutuskan untuk membuka semua pesan misterius itu. Di sana, tertulis kalimat yang sama. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, Risa. Risa merasakan dingin yang menusuk. Bukan Dion yang menghukumnya. Ada kekuatan lain yang bekerja. Dion, kau harus percaya padaku. Aku bersumpah, ini ada hubungannya dengan wanita itu. Lina, dia yang menghancurkan kita. Dia yang menyebarkan kebohongan tentang perusahaanku. Dia ingin membalas dendam. Risa berusaha meyakinkan Dion. Air matanya bercampur dengan air mata kekalahan. Dion menatap Risa dengan tatapan kosong. Balas dendam? Kenapa dia harus membalas dendam pada kita? Kita tidak mengenalnya, Risa. Ia menggeleng. Tidak. Ini semua karena perbuatanmu pada ibuku. Kekejamanmu adalah racun yang telah membunuh rezeki kita. Dion berjalan ke lemari pakaian, mengambil koper kecil. Aku tidak bisa lagi tinggal bersamamu, Risa. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang memiliki hati sekeras batu, yang tega menyakiti orang tak berdaya. Kau mau kemana? Kau tidak boleh meninggalkanku. Kau akan jatuh miskin. Hanya aku yang bisa menemanimu. Risa berteriak, kini bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat satu-satunya jangkar keselamatannya akan ditarik. Aku akan mencari ibu. Aku akan membawanya keluar dari rumah ini, dan aku akan merawatnya dengan tanganku sendiri, dimanapun itu. Bahkan jika aku harus tinggal di gubuk reot. Kau, Risa, tinggalkan rumah ini. Tidak. Ini rumahku. Aku istrimu. Tidak. Rumah ini atas nama ibu, Risa. Dan pernikahan kita akan segera berakhir. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya. Dion membuka pintu kamar, koper di tangannya. Ia kini adalah bayangan dari pria kaya raya yang pernah Risa cintai. Hanya tersisa pria yang patah hati dan penuh penyesalan. Sebelum benar-benar pergi, Dion menoleh. Satu hal yang tidak bisa aku mengerti, Risa. Ibuku tidak punya musuh. Dia hidup tenang setelah ayah meninggal. Kenapa musibah ini datang secara bersamaan? Perusahaan hancur dan ibu diperlakukan keji. Rasanya seperti ada seseorang yang sangat berkuasa yang sedang menarik semua tali kehidupan kita. Dion pergi. Pintu apartemen tertutup, dan bunyi klik kunci yang dikunci dari luar membuat Risa tersentak. Ia ditinggalkan sendiri, di rumah mewah yang sebentar lagi bukan miliknya, dengan telepon yang terus berdering. Telepon dari Lina atau entitas misterius yang mengawasinya. Risa berlari menuju jendela, menjerit histeris. Ia melihat Dion mengemudikan mobilnya pergi. Semua hilang. Pria, uang, kemewahan. Karma telah memukulnya, tidak dengan pelan, melainkan dengan badai tornado yang menghancurkan semua fondasi hidupnya. Risa kini hanyalah wanita yang kesepian, bangkrut, dan penuh dosa di tengah-tengah istana kosong. Ia belum tahu bahwa kehilangan harta adalah penderitaan paling kecil yang akan ia hadapi. Penderitaan terbesar akan datang saat kebenaran tentang Dion dan Ibu Sari terungkap. Untuk saat ini, ia hanya seorang wanita yang diusir dari surga palsunya. Ia kembali ke kamarnya, mengambil ponselnya yang terus bergetar. Ia memutuskan untuk membuka semua pesan misterius itu. Di sana, tertulis kalimat yang sama. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, Risa. Risa terhuyung-huyung, berdiri di tengah ruang tamu apartemen mewah yang kini terasa dingin dan asing, seperti kuburan bagi mimpinya. Dion telah pergi,
meninggalkan kehancuran bukan hanya secara finansial, tetapi juga moral. Pikiran Risa kini didominasi oleh satu hal. Foto di amplop coklat dan ancaman video yang dikatakan Mira. Ia harus pergi. Cepat. Sebelum Mira, atau siapapun yang mengawasinya, mengambil tindakan lebih lanjut. Risa bergegas menuju kamarnya, mengambil tas Birkin mahalnya, dan mulai memasukkan perhiasan yang masih sempat ia raih, serta uang tunai yang tersisa. Ia menyadari, sebentar lagi ia bukan lagi Nyonya Satya yang terhormat, melainkan buronan yang dihantui oleh dosanya sendiri. Saat ia sedang menarik resleting tas, ponselnya bergetar hebat. Kali ini, bukan pesan, melainkan notifikasi dari berbagai aplikasi berita online dan media sosial. Jari Risa yang gemetar membuka salah satu notifikasi yang paling mencolok, berkedip seperti lampu merah bahaya. Viral, pengantin wanita tega lempar kotoran ke ibu mertua lumpuh. Dunia Risa runtuh seketika. Ia menekan tautan itu dengan tangan yang tak lagi mampu ia kendalikan. Layar ponselnya langsung memutar sebuah video berdurasi singkat. Kualitasnya sangat jelas, diambil dari sudut yang sempurna. Di dalamnya, Risa melihat dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi amarah yang membabi buta, tangannya yang berhiaskan cincin berlian mengambil benda kotor dari bak sampah, dan adegan mengerikan saat benda itu mendarat di wajah Ibu Sari. Video itu disertai rekaman audio yang tajam. Suara Risa yang membentak, "Ambil itu! Kotoranmu ini pantas untukmu," terdengar jelas, diikuti oleh isak tangis pilu Ibu Sari. Video itu adalah cermin jujur yang memantulkan wajah iblisnya kepada seluruh dunia. Risa menjerit. Jeritan yang tertahan, penuh kengerian dan rasa malu yang menusuk. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena semua orang kini tahu betapa busuknya hatinya. Ia adalah tokoh utama dalam film horor yang ia ciptakan sendiri, dan kini, film itu ditonton oleh jutaan mata. Ponselnya kebanjiran notifikasi dan pesan. Bukan lagi dari nomor misterius, tetapi dari teman-teman, kenalan, dan bahkan saudara jauh yang dulu mengaguminya. "Vina, Risa, astaga, itu kamu. Aku tidak percaya." Pesan dari grup pertemanan. Wanita paling keji yang pernah ada. Monster. Risa melempar ponselnya ke sofa. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lututnya lemas. Ia tidak bisa lari dari ini. Kehancuran nama baiknya kini lebih buruk daripada kebangkrutan Dion. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi berkali-kali, keras dan mendesak. Risa menahan napas, berharap itu bukan polisi. Ia mengintip melalui lubang intip. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita yang sangat ia kenal. Lina, si perawat yang ia tolak, yang ia temui di butik, dan yang mengancamnya di rumah sakit. Lina tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri dua orang pria berjas hitam, terlihat seperti pengacara atau petugas keamanan. Risa tidak membuka pintu. Ia mundur perlahan. "Nyonya Risa, saya tahu Anda ada di dalam," teriak Lina dari luar, suaranya dingin dan tegas. Video itu sudah disebar. Sudah lebih dari 1 juta penonton. Tidak ada gunanya bersembunyi. Risa bersandar di dinding, air mata ketakutan membasahi pipinya. "Saya datang bukan untuk menangkap Anda, Nyonya Risa. Saya datang untuk menjalankan amanat," lanjut Lina. "Saya adalah perwakilan hukum dari Nyonya Sari. Dan kedua pria ini adalah petugas dari kantor pengacara Satya O Partners." Risa terperangah. "Nyonya Sari? Perwakilan hukum? Apa maksudnya?" Lina melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti pengumuman resmi yang tak terbantahkan. "Saya sudah menghubungi Tuan Dion. Beliau sudah menyerahkan kunci cadangan kepada saya. Kami harus masuk dan mengamankan aset Nyonya Sari. Ini adalah rumahnya, dan dia sudah memberikan kuasa penuh kepada kami." Bunyi kunci cadangan yang diputar terdengar jelas. Risa tersentak. Dion benar-benar mengunci Risa di luar kehidupannya. Lina dan kedua pria berjas itu masuk. Mereka mengabaikan Risa yang berdiri gemetar di ruang tamu. "Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Nyonya Risa. Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu," ucap Lina, mengulangi kata-kata yang sama yang ia ucapkan saat video itu mulai tersebar ini. "Saya adalah Lina, perawat yang diutus Nyonya Sari untuk mengawasinya.
Saya merekam perlakuan Anda sejak hari pertama Anda menolak saya dan mulai menunjukkan sikap kasar. Risa menatap Lina dengan mata penuh kebencian dan kebingungan. Mengawasi? Kenapa? Kenapa Ibu Sari melakukan ini padaku? Lina menyilangkan tangan di dada. Anda akan tahu secepatnya. Tapi untuk saat ini, Anda harus tahu status Anda. Saya diberi tugas oleh Nyonya Sari untuk memberitahu Anda. Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Seluruh properti, termasuk perabotan di dalamnya, adalah milik Nyonya Sari. Tuan Dion sudah tidak punya kuasa atas perusahaan maupun rumah ini. Tapi Dion bangkrut. Perusahaannya hancur. Seru Risa, putus asa. Lina tersenyum samar. Senyum yang tak menjanjikan kebaikan. Itu yang Tuan Dion tahu. Dan itu adalah bagian dari rencana. Risa tidak mengerti. Rencana apa? Salah satu pria berjas hitam maju, memegang sebuah surat kuasa. Nyonya Risa, kami telah melakukan penyitaan aset. Anda memiliki waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, kami akan mengawal Anda keluar. Barang pribadi? Tapi semua perhiasan dan tas ini kan hadiah dari Dion. Risa menunjuk koleksi tasnya. Semua itu dibeli menggunakan dana perusahaan yang bersumber dari kekayaan Nyonya Sari. Secara hukum, itu adalah aset keluarga yang diamanatkan kepada kami untuk diamankan. Jelas pria itu tanpa emosi. Anda hanya bisa membawa pakaian dan perlengkapan pribadi Anda yang paling mendasar. Risa merasa tercekik. Ia telah berusaha keras mendapatkan kemewahan ini, hanya untuk melihatnya ditarik kembali dalam hitungan jam. Harta, nama baik, dan suaminya, semua lenyap. Ia kini hanyalah wanita yang telanjang tanpa daya di tengah reruntuhan istana yang ia dambakan. 1 jam kemudian, Risa keluar dari apartemen itu. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan membawa ransel berisi beberapa potong baju. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan ia mencoba menyembunyikan wajahnya dari penjaga keamanan dan beberapa tetangga yang tampak ingin tahu. Di gerbang kompleks apartemen, Lina berdiri, menunggu. 1 hal lagi, Nyonya Risa, kata Lina, menyodorkan sebuah kartu nama. Ini adalah alamat sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Itu tempat yang Tuan Dion sediakan untuk Anda, sebagai tanggung jawab terakhirnya sebelum proses perceraian. Risa menatap kartu nama itu dengan jijik. Kau pikir aku mau tinggal di tempat kumuh? Aku akan tinggal dengan teman-temanku. Lina mengangkat bahu. Terserah Anda. Tapi perlu Anda ketahui, setelah video itu viral, semua pintu kebahagiaan Anda sudah tertutup. Tidak ada yang mau berurusan dengan wanita yang namanya sudah tercemar secara nasional. Lina benar. Saat Risa mencoba menghubungi Vina, teman yang sempat ia ajak bicara di butik, teleponnya langsung dimatikan. Semua pesannya di media sosial dipenuhi umpatan dan makian. Risa menyadari, ia kini adalah paria sosial yang harus menanggung beban karma. Risa tidak punya pilihan. Ia berjalan kaki di pinggir jalan raya yang ramai, tas mahal yang ia bawa kini terasa berat dan tak berguna. Ia hanya punya alamat kontrakan di kartu nama itu. Saat ia berjalan, pesan dari nomor misterius itu masuk lagi. Selamat datang di dunia nyata, Risa. Penebusan dosa dimulai sekarang. Ibu Sari sedang menunggu. Ibu Sari sedang menunggu. Kata-kata itu berputar di kepala Risa, membangkitkan rasa ngeri yang baru. Apa yang Ibu Sari rencanakan? Risa kini adalah pion yang terjebak di papan catur, dikendalikan oleh tangan yang ia benci. Risa berjalan di bawah terik matahari sore yang terasa membakar kulit. Jalanan becek dan ramai oleh motor tua dan pedagang kaki lima. Pemandangan yang sangat kontras dengan karpet merah dan lantai marmer tempatnya biasa melangkah. Ia kini berada di pinggiran kota, jauh dari gemerlap menara tinggi dan label-label mode mahal. Ransel lusuh yang menggantikan tas Birkinnya terasa berat, bukan hanya karena isinya, tetapi juga oleh beban kesendirian dan aib yang ia pikul. Lina benar. Tak ada satupun temannya yang mau menerima. Setelah video itu viral dan berita kebangkrutan Dion menyebar, Risa berubah dari Nyonya Satya yang dipuja menjadi paria sosial yang dihindari. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk di kartu nama yang diberikan Lina.
alamat kontrakan kecil di sebuah gang sempit. Setelah berkelok-kelok melewati lorong yang berbau sampah dan masakan, Risa menemukan rumah bernomor 12. Kontrakan petak kecil, catnya sudah mengelupas, dengan pintu kayu yang tampak rapuh. Sebuah jurang yang memisahkan kehidupan lamanya yang serba mewah dengan kenyataan barunya yang pahit. Ia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu hanya berisi satu kamar tidur sempit, dapur mini, dan kamar mandi seadanya. Tidak ada AC, tidak ada sofa beludru, hanya kasur tipis dan lemari plastik usang. Ini yang tersisa dari hidupku. Risa bergumam, suaranya tercekat. Ia menjatuhkan ranselnya, lalu ambruk di atas kasur. Air mata mengalir, tetapi kali ini, air mata Risa adalah perpaduan antara kemarahan, penyesalan, dan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyesal telah bertindak sejauh itu, bukan karena ia menyayangi Ibu Sari, tetapi karena kekejamannya telah merenggut segalanya. Malam pertama di kontrakan itu adalah neraka yang sunyi. Tidak ada Dion di sampingnya, tidak ada pelayan yang siaga. Hanya suara jangkrik dan bising knalpot motor dari jalanan. Saat ia mencoba menutup mata, bayangan wajah Ibu Sari yang menangis, dengan kotoran menempel di pipi, muncul dengan jelas. "Tidak, jangan ganggu aku." Risa menutup telinganya, tubuhnya menggigil. Keesokan harinya, Risa terbangun dengan perut keroncongan. Ia membuka ranselnya. Uang tunai yang ia bawa tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya relasi, dan namanya sudah tercemar. Risa mencoba keluar untuk membeli sarapan. Ia berjalan ke warung terdekat. Saat ia membayar, ibu pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan sorot mata yang hangat, menatap Risa dengan tatapan menyelidik. "Bak ini pendatang baru, ya? Tinggal di kontrakan nomor 12? Tanya ibu warung ramah. Risa mengangguk, mencoba tersenyum. "Oh, salam kenal. Nama saya Bu Siti. Kalau butuh apa-apa bilang saja. Tapi, Mbak, wajah Mbak ini kok rasanya familiar, ya?" Bu Siti memicingkan mata, berusaha mengingat. Jantung Risa berdetak kencang. Ia takut ketahuan. "Mungkin saya mirip artis, Bu." Risa mencoba berkelakar. Bukan artis. Tapi, oh, iya, yang di berita viral itu, kan?" seru Bu Siti, matanya melebar. "Ya ampun, yang melempar kotoran ke ibu mertuanya yang lumpuh itu. Ya Tuhan, benar Mbak Risa, ya?" Wajah Risa langsung memerah. Ia merasa semua mata di warung itu tertuju padanya, menghakimi. Ia merasa seolah tak hanya telanjang, tetapi juga diarak di tengah pasar. Saya bukan dia, Bu. Itu berita bohong." Risa tergagap, segera mengambil belanjaannya dan berlari pulang. "Hati-hati, Mbak. Karma itu cepat." "Loh!" teriak Bu Siti dari belakang. Risa kembali ke kontrakan, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lari dari bayangan aibnya. Ia dikutuk untuk hidup di bawah bayang-bayang video viral itu. Sore harinya, saat Risa duduk merenung di teras kontrakannya yang sempit, sebuah motor berhenti di depan gang. Turunlah Dion. Ia mengenakan kemeja yang sudah usang dan celana yang terlihat kotor. Wajahnya kurus, tetapi matanya kini menunjukkan ketenangan yang tidak pernah Risa lihat saat mereka masih kaya. Risa berdiri, hatinya bercampur aduk antara harapan dan rasa malu. Dion berjalan mendekat, tetapi ia berhenti beberapa langkah dari Risa. Jarak fisik itu terasa ribuan mil, memisahkan dua orang yang pernah berjanji sehidup semati. "Aku hanya ingin memastikan kau sampai dengan selamat, Risa," kata Dion, suaranya tenang, tanpa amarah, tetapi dingin. "Dion, aku minta maaf. Aku menyesal. Sungguh, aku tahu aku bodoh. Aku gila. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Risa mendekat, mencoba meraih tangan Dion. Dion menahan tangannya. "Penyesalanmu hanya karena kau kehilangan harta, Risa. Bukan karena kau menyakiti ibuku." "Tidak. Aku juga menyesal pada Ibu Sari. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sekeji itu. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan mencari ibu dan memohon maaf, Dion."
Kita bisa mulai lagi dari awal. Bersama-sama. Kau dan aku, pinta Risa. Air mata penyesalannya kini tulus, karena ia benar-benar merasa sendiri. Dion menatap mata Risa dalam-dalam, mencari kejujuran di sana. Aku sudah memaafkanmu, Risa. Tapi untuk kembali bersamamu, aku tidak bisa. Aku sudah terlalu terluka. Aku sudah melihat sisi gelapmu, dan aku tidak bisa tidur tenang lagi. Lalu, bagaimana denganmu? Kau bilang kau bangkrut. Kau mau tinggal di mana? Tanya Risa cemas. Dion tersenyum samar, senyum yang mengandung misteri dan kesedihan. Aku tidak bangkrut, Risa. Aku hanya kembali ke titik nol. Aku meninggalkan segalanya. Aku sedang mencari ibu. Beliau tidak ada di rumah sakit lagi. Tidak ada? Di mana dia? Apa yang terjadi? Risa panik. Pengacara ibu datang dan membawanya pergi. Aku tidak tahu kemana. Mereka hanya bilang, Nyonya Sari sudah menjalankan rencana besar. Aku tidak mengerti rencana apa yang mereka maksud. Dion menggeleng. Perusahaan yang kupimpin itu, ternyata hanya cabang kecil. Aku tidak tahu seberapa besar kekayaan ibu yang sebenarnya. Aku hanya tahu, ibuku tidak selemah yang kita duga, Risa. Kata-kata Dion membuat Risa tercekat. Ibu Sari tidak selemah yang mereka duga? Ia ingat ancaman Lina dan video yang disebar. Mungkinkah Ibu Sari yang sakit dan lumpuh itu adalah dalang di balik semua kehancuran ini? Sebuah pertanyaan yang mengerikan mulai menghantui Risa. Aku akan menceraikanmu, Risa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terlantar. Kontrakan ini sudah kubayar setahun. Gunakan sisa uang yang kau punya untuk bertahan. Cari pekerjaan. Belajarlah hidup tanpa topeng kemewahan. Dion menyerahkan sebuah kunci kotak pos. Kadang-kadang, ada surat untukmu di sana. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Lina dan pengacara ibu sudah mengawasinya. Dion, jangan pergi. Aku mohon. Risa memohon, hatinya terasa sakit. Aku harus pergi, Risa. Aku harus menemukan ibuku. Aku harus memperbaiki kekacauan ini. Aku juga harus memperbaiki diriku. Karena aku terlalu buta untuk melihat siapa yang kucintai, kata Dion, lalu ia membalikkan badan. Tunggu, Dion. Kenapa kau masih membayarkan kontrakan ini untukku? Kau bilang kau sudah tidak mencintaiku, teriak Risa. Dion berhenti, punggungnya menghadap Risa. Aku tidak lagi mencintaimu sebagai istri, Risa. Tapi aku berdoa agar kau bisa menemukan jalanmu. Aku melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin karma burukmu menjalar kepadaku lagi. Dion pergi. Risa ditinggalkan lagi, kali ini dengan kenyataan yang lebih pahit. Ia sendirian, bangkrut, dan diceraikan. Ia menatap ke langit. Langit sore yang gelap seolah menertawakan penderitaannya. Aku jahat. Aku pantas menerima ini, bisiknya pada diri sendiri. Air mata penyesalan sejati mulai membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, Risa benar-benar merasa hancur. Ia kini berada di dasar jurang, dan hanya ada satu cara untuk keluar, dengan menebus dosa. Di kejauhan, Lina, si perawat, berdiri di balik warung Bu Siti, mengawasi. Ia melihat Dion pergi, dan melihat Risa menangis sendirian. Lina tersenyum samar, lalu berbalik. Risa kini sudah masuk ke dalam jaring yang dipasang Ibu Sari. Hari-hari Risa di kontrakan sempit itu terasa seperti penjara batin yang sunyi. Bekas Nyonya Satya itu kini harus berjuang untuk sekadar membeli makanan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan wajahnya. Tatapan menghakimi dari tetangga, terutama dari Bu Siti pemilik warung, sudah menjadi santapan sehari-hari. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi setiap kali ia mengajukan lamaran, pencarian nama, Risa Satya, di internet segera mengakhiri wawancara. Video kekejamannya adalah cap buruk yang menempel di dahinya. Seminggu setelah Dion meninggalkannya, Risa berjalan gontai kembali ke kontrakan. Ia baru saja diusir dari sebuah pabrik garmen setelah seorang supervisor mengenalinya. Ia merasa putus asa, kakinya terasa berat, seolah baru saja menempuh perjalanan ribuan mil. Di depan pintu kontrakannya,
Duduk seorang pria dengan pakaian yang kini terlihat lusuh dan wajah yang dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dion. Dion? Kenapa kau di sini? Tanya Risa terkejut, bergegas mendekat. Dion mengangkat wajahnya. Matanya yang dulunya memancarkan kepercayaan diri seorang pengusaha kini terlihat kosong. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Risa. Kau bilang kau akan mencari ibu, kata Risa. Suaranya sedikit mengharapkan simpati. Dion menggeleng. Aku sudah mencari ke semua tempat, Risa. Rumah sakit, panti, bahkan ke rumah kerabat jauh. Ibu tidak ada. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun aset keluarga yang bisa kujual atau cairkan untuk membiayai pencarianku. Seolah-olah semuanya hilang di telan bumi. Risa ingat kata-kata Lina. Tuan Dion sudah tidak punya kuasa atas perusahaan maupun rumah ini. Lina bilang, perusahaanmu itu hanya cabang kecil. Dion. Apa maksudnya? Desak Risa. Dion menghela napas panjang. Ia mengambil kunci kotak pos yang pernah ia berikan pada Risa, lalu mengeluarkan beberapa lembar surat yang sudah ia temukan. Aku baru tahu, Risa. Malam saat kita bicara terakhir, aku sempat menggeledah ruang kerja ayah yang sudah lama terkunci. Aku menemukan ini. Dion menyerahkan selembar surat legal yang tampak tua dan usang. Risa membacanya, dan matanya membelalak kaget. Surat itu adalah akta pendirian perusahaan. Di dalamnya, tertulis dengan jelas, seluruh kepemilikan saham, aset, dan hak paten dari Satya Technologies, perusahaan Dion, dan semua anak perusahaannya, sepenuhnya terdaftar atas nama Nyonya Sari Widianti. Risa terperanjat. Tidak mungkin. Dion. Kau yang mendirikan perusahaan itu. Kau yang menjalankannya. Itu yang aku pikirkan. Selama ini, aku hanya menganggap ibu sebagai investor utama yang mempercayaiku untuk menjalankan bisnis keluarga ayah, kata Dion, suaranya penuh kekecewaan. Tapi ternyata tidak. Selama ini, aku hanya boneka yang menjalankan instruksi. Ibu Sari adalah pemilik tunggal dari Satya Group, yang jauh lebih besar dari sekadar Satya Technologies yang bangkrut. Ibu Sari, pemilik tunggal. Risa mengulanginya, otaknya berusaha mencerna informasi yang sungguh tak masuk akal ini. Bagaimana mungkin wanita lumpuh, yang hanya terbaring di tempat tidur dan seolah tak berdaya, menjadi ratu tahta rahasia di balik kerajaan bisnis yang begitu besar? Dion menunjukkan surat lain, sebuah memorandum dari pengacara. Pengacara ibu mengirimi aku ini. Mereka menyatakan bahwa kebangkrutan Satya Technologies adalah penarikan dana mendadak yang sah secara hukum, dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu Ibu Sari, untuk mengamankan aset dari potensi penyalahgunaan. Risa membeku. Penyalahgunaan? Itu artinya, ibu tahu semua perbuatanku, Dion. Dia tahu aku hanya mengincar hartamu. Dia yang menarik semua dana itu untuk menghukumku. Bukan hanya menghukummu, Risa, tapi juga menghukumku. Aku terlalu buta, terlalu sibuk dengan uang, sampai aku tidak bisa melihat penderitaan ibuku sendiri. Aku tidak bisa mencintai ibuku dengan tulus, ujar Dion, penyesalan sejati terpancar di matanya. Ibu tidak ingin kekayaan itu jatuh ke tangan orang yang salah, termasuk aku yang terlalu lemah untuk melindunginya. Plot twist pertama, Ibu Sari bukan wanita lumpuh tak berdaya, melainkan otak jenius di balik layar, seorang ratu bisnis yang cerdik dan mengendalikan segalanya. Kebangkrutan Dion adalah ilusi, sebuah hukuman yang dirancang Ibu Sari untuk mengungkap hati Risa dan menyadarkan Dion. Lalu, Lina, dia bukan sekadar perawat biasa, tanya Risa, matanya melebar. Lina adalah asisten pribadi ibu. Dia adalah utusan rahasia ibu, jawab Dion. Dia sengaja diutus untuk mengawasimu. Dia yang mengatur semuanya, termasuk penyebaran video itu. Aku tidak percaya, wanita lumpuh itu. Dia sengaja melakukan ini pada kita. Risa masih terhuyung-huyung dengan kenyataan ini. Ibu Sari tidak lumpuh, Risa, kata Dion, dan kini dia mengeluarkan surat terakhir dari kotak pos. Itu adalah hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit. Risa membaca surat itu. Nyonya Sari Widianti menderita Locked-in Syndrome parsial, di mana ia sadar dan mampu mengendalikan pergerakan mata dan sedikit otot wajah, tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak atau berbicara.
Kondisinya adalah fluktuatif, namun ia sepenuhnya sadar. Ibu hanya lumpuh sebagian. Risa. Dia tidak bisa bicara atau bergerak bebas, tapi dia mendengar semuanya. Dia tahu semua kata-kata kejimu, setiap umpatan, setiap hinaan, bahkan saat kau melempar kotoran ke wajahnya. Dia sepenuhnya sadar. Dion menatap Risa dengan tatapan iba. Kebenaran ini adalah pukulan telak. Risa merasa seolah seluruh darah di tubuhnya membeku. Ia bukan menghina orang tak berdaya, melainkan menghina orang yang sepenuhnya sadar. Orang yang memiliki kuasa penuh atas hidupnya dan kekayaan suaminya. Kekejamannya adalah tindakan yang disengaja dan terencana, dilakukan di hadapan korbannya yang sepenuhnya mengerti. Risa terduduk di anak tangga kontrakan. Ya Tuhan. Ibu, dia tahu aku melakukannya. Air matanya menetes. Kali ini, tangisan Risa adalah tangisan penyesalan yang murni, lahir dari kesadaran akan betapa hinanya perbuatannya. Aku minta maaf, Dion, bisiknya, suaranya parau. Aku pantas menerima ini. Aku pantas kehilangan segalanya. Dion duduk di sebelahnya. Aku juga pantas, Risa. Aku terlalu mencintai uang dan terlalu mengandalkanmu sampai aku mengabaikan ibu. Aku terlalu bodoh. Kehancuran telah menyatukan mereka, bukan dalam cinta suami istri, tetapi dalam penyesalan yang sama-sama menyakitkan. Mereka berdua kini berada di dasar jurang yang sama. Aku harus menemukan ibu, Dion. Aku harus memohon ampunan. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya padaku, aku harus melakukannya. Tekad Risa. Matanya kini memancarkan api penebusan dosa. Aku akan membantumu, Risa. Aku ingin ibu tahu bahwa kami berdua sudah sadar. Meskipun terlambat, kata Dion. Saat mereka berdua sedang merencanakan pencarian, Risa teringat pesan dari nomor misterius yang ia terima. Ibu Sari sedang menunggu. Dion, kau harus melihat ini. Risa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan-pesan misterius itu. Siapa yang mengirim ini? Lina. Dion membaca pesan-pesan itu, dan dahinya berkerut. Bukan. Itu bukan gaya Lina. Dan yang paling aneh, pesan ini selalu datang setiap kali kau melakukan kesalahan besar. Seolah-olah ada orang lain, yang jauh lebih dekat denganmu, yang mengawasimu. Tiba-tiba, Dion melihat sesuatu yang berkilauan di leher Risa. Sebuah kalung yang selalu Risa kenakan sejak kecil. Hadiah dari ibu angkatnya. Kalung dengan liontin inisial R yang berukir rumit. Kalungmu, gumam Dion. Aku ingat ayah pernah melihat kalungmu dan wajahnya mendadak pucat. Dia bilang kalung itu mirip dengan yang dimiliki istrinya yang dulu. Istri yang dulu? Bukankah Ibu Sari itu istri pertama ayahmu? Tanya Risa bingung. Dion menggeleng. Tidak. Ayahku punya istri pertama sebelum menikah dengan Ibu Sari. Dia bilang istri pertamanya meninggalkannya karena masalah keluarga saat aku masih bayi. Aku tidak tahu banyak. Ayah tidak pernah membicarakannya lagi. Tapi kalungmu, dia sangat terkejut melihatnya. Risa terdiam. Kalung ini. Ia tidak pernah tahu siapa ibu kandungnya. Ia hanya tahu kalung ini adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Dion dan Risa kini berada di ambang plot twist kedua, yang jauh lebih mengejutkan dan menyentuh hati. Mereka kini tahu Ibu Sari adalah sosok yang berkuasa, tetapi mereka belum tahu apa hubungan Ibu Sari dengan masa lalu Risa. Kita harus mencari Ibu Sari, Dion. Dia adalah kunci dari segalanya, ucap Risa, kini dipenuhi tekad yang bulat. Ia tidak lagi mencari harta, melainkan mencari ampunan dan kebenaran. Dion dan Risa memulai pencarian mereka. Bukan lagi sepasang suami istri kaya, melainkan dua orang yang dihancurkan oleh kebenaran, terikat oleh kebutuhan untuk penebusan dosa dan mencari tahu misteri di balik Ibu Sari yang ternyata adalah seorang ratu bisnis yang cerdik. Mereka mencari ke kantor-kantor pengacara, bank, dan perusahaan, tetapi Ibu Sari bagaikan bayangan yang luput dari genggaman. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau rumah mewah lama yang telah disita, berharap menemukan petunjuk, mereka bertemu dengan seseorang yang mereka kenal, Mira, perawat yang telah mengusir Risa. Mira, tunggu, panggil Dion. Mira menoleh, terkejut melihat Dion dan Risa bersama. Pak Dion, Nyonya Risa.
kalian masih di sini. Kami mencari Ibu Sari, jawab Dion tanpa basa-basi. Kau tahu di mana pengacara ibu membawanya? Mira menghela napas, matanya dipenuhi kesedihan yang tulus. Saya minta maaf, Pak Dion. Saya tidak tahu. Tapi sebelum Ibu Sari dibawa pergi, beliau meminta saya menyimpan ini. Mira menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan diukir dengan indah. Kotak itu dikunci, dan di atasnya ada ukiran inisial, R. Risa merasakan jantungnya berdebar. Kotak dengan inisial, R. Kalung peninggalan ibunya juga berinisial, R. Apakah ini hanya kebetulan? Apa isinya, Mira? Tanya Risa. Saya tidak tahu, Nyonya. Ibu hanya berpesan, berikan ini pada Risa dan Dion saat mereka sudah tahu kebenarannya, dan saat mereka berdua sudah bersama lagi, dalam kesederhanaan. Mira menatap Risa dengan lembut. Saya doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Mira pergi, meninggalkan Dion dan Risa dengan kotak misterius yang terasa sangat berat di tangan Risa. Dion dan Risa kembali ke kontrakan. Mereka duduk berdampingan di kasur usang. Bagaimana kita membukanya? Kotak ini terkunci, tanya Risa. Mungkin ada di salah satu kunci lama ibu, kata Dion, mencari-cari di laci tua. Tetapi nihil. Risa kembali memperhatikan ukiran inisial, R, di kotak itu. Ia teringat akan kalungnya. Kalung dengan liontin inisial, R, yang selama ini menjadi satu-satunya harta berharga dari ibu kandungnya. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Dion, kalungku. Aku harus mencoba ini, kata Risa. Risa melepas kalungnya dan mencoba memasukkan ujung liontin inisial, R, itu ke lubang kunci kotak. Klik. Kotak itu terbuka. Keduanya saling menatap, terkejut dan takjub. Kotak itu seolah menanggapi isyarat dari masa lalu. Di dalam kotak, terdapat beberapa lembar surat yang sudah menguning, sebuah foto Risa saat bayi, dan sebuah kalung liontin yang sama persis dengan yang dipakai Risa. Hanya saja liontinnya berinisial, S. Sari. Risa mengambil foto bayi itu. Itu adalah fotonya. Tidak ada keraguan. Dion meraih surat yang paling atas. Ia membacanya keras-keras. Suaranya tercekat karena tak percaya. Ini surat dari ayahku, gumam Dion. Isi surat, tulisan tangan ayah Dion kepada Ibu Sari. Sari, terima kasih. Terima kasih kau telah berbesar hati menikahiku dan membesarkan Dion, anakku dari pernikahan pertamaku. Aku tahu kau tidak pernah meminta apapun. Kau hanya memintaku untuk diam dan tidak pernah mencari tahu keberadaan putri kandungmu yang telah kau tinggalkan, anak dari pernikahan pertamamu yang harus kau rahasiakan dari dunia luar karena ancaman dari keluarganya yang berkuasa. Tapi, Sari, aku harus mengatakan ini. Aku tahu kau tidak pernah melupakan putrimu itu. Aku melihat kalung yang sama persis dengan milikmu. Kalung dengan inisial, R. Anak yang sekarang menjadi menantuku. Istri Dion, dialah putrimu. Risa. Ya, Risa adalah putri kandungmu. Istri pertamaku meninggal saat Risa bayi, dan karena dia harus menyembunyikan Risa dari keluarga ayahnya, dia menitipkannya pada seorang kerabat miskin yang kemudian menjadi ibu angkat Risa. Risa tidak tahu siapa ibu kandungnya. Dia hanya punya kalung itu. Aku melihatnya di tangan Risa. Wajahnya sangat mirip denganmu saat muda, Sari. Kau kembali untuk mengawasinya, kan? Kau kembali dengan penyamaran lumpuh agar bisa dekat dengan putri kandungmu sendiri. Aku tahu itu. Maafkan aku tidak bisa mengatakan ini saat kau masih bersamaku. Jagalah Risa. Berikan dia pelajaran. Tunjukkan padanya bahwa cinta lebih berharga dari harta. Aku yakin kau punya rencana besar, ratu bisnis yang cerdik. Aku percaya padamu, istriku. Dion selesai membaca. Hening. Keheningan yang lebih pekat daripada malam. Kedua mata mereka, Risa dan Dion, kini membulat sempurna, seolah jiwa mereka baru saja dicabut dan dipaksa kembali ke dalam raga. Tidak. Tidak mungkin. Risa menutupi mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap liontin, R, di tangannya. Lalu liontin, S, di dalam kotak. Dua liontin kembar. Dua keping hati yang terpisah oleh takdir dan dosa.
Ibu Sari adalah ibu kandungku, bisik Risa. Air mata yang selama ini ia tahan, kini meluncur deras, bukan lagi air mata penyesalan, melainkan air mata kesedihan dan rasa bersalah yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Plot twist kedua, Ibu Sari bukan hanya ibu mertua yang lumpuh, bukan hanya ratu bisnis yang cerdik, tetapi dia adalah ibu kandung Risa yang meninggalkannya karena keadaan, dan kembali dalam penyamaran untuk menguji dan menyelamatkan putrinya. Aku melempar kotoran ke ibuku sendiri. Risa tercekat, kata-kata itu keluar dengan suara parau, penuh ratapan. Dosa yang ia perbuat kini berlipat ganda, tak termaafkan. Ia telah menyakiti orang yang memberinya hidup, orang yang kembali untuknya setelah bertahun-tahun terpisah. Dion memeluk Risa erat, ikut menangis. Bukan karena perpisahan dengan ibunya, tetapi karena kisah tragis dan cinta tak bersyarat yang ditunjukkan Ibu Sari. Ibu rela berpura-pura lumpuh total, rela melihat kekejamanmu, hanya untuk mengujimu. Risa, dia ingin tahu apakah kau akan melihatnya sebagai manusia, atau hanya sebagai beban, ucap Dion, suaranya bergetar. Dia ingin kau belajar mencintai tanpa melihat harta. Risa ingat kata-kata yang ia ucapkan, kenapa kau tidak mati saja, sih? Kata-kata itu ia ucapkan pada ibunya sendiri. Kejinya perbuatan Risa kini adalah palu yang menghancurkan hatinya sendiri berkeping-keping. Aku sudah membunuh perasaannya, Dion. Aku sudah menghancurkan kesempatan yang diberikan Tuhan padaku untuk bertemu kembali dengan ibuku. Ratap Risa. Aku tidak pantas diampuni. Aku monster, Dion. Dion melepaskan pelukan, memegang wajah Risa. Ibu tidak bermaksud menghukummu, Risa. Dia ingin menyadarkanmu. Semua yang terjadi, kebangkrutan, video viral, pengusiranmu, itu adalah cara ibu untuk mencabut racun harta dari hatimu. Dia ingin membersihkan jiwamu sebelum terlambat. Tapi di mana dia sekarang? Aku harus bertemu dengannya. Aku harus memohon maaf sebelum dia benar-benar meninggalkanku lagi. Dion mengambil surat yang tersisa di dalam kotak itu. Surat tulisan tangan Ibu Sari yang ditujukan khusus untuk Risa. Isi surat dari Ibu Sari. Untuk Risa. Putriku Risa. Jika kau membaca surat ini, itu artinya kau dan Dion sudah menemukan kebenaran yang kusimpan rapat. Maafkan ibu. Ibu meninggalkanmu bukan karena tidak cinta, tapi karena ancaman yang terlalu besar. Saat ibu tahu kau menikah dengan Dion, ibu kembali dalam penyamaran ini. Ibu ingin melihatmu tumbuh. Sayangnya, hati kecilmu sudah tertutup oleh ambisi dan ketamakan. Nak, ibu tahu setiap perlakuanmu. Sakit, Risa. Sangat sakit. Tapi sakit itu harus ibu tanggung, demi melihat dirimu yang sebenarnya, dan demi mencabut duri harta dari hatimu. Semua harta itu tidak berarti apa-apa jika hatimu kosong. Kebangkrutan Dion adalah ilusi. Nak, harta itu aman. Sekarang, ibu telah mengambilnya kembali. Ambil waktumu. Temukan kembali hatimu yang hilang. Jangan cari ibu. Ibu akan kembali saat ibu yakin hatimu sudah bersih. Dan saat kau benar-benar tidak lagi mengejar harta, melainkan mengejar kebaikan. Dion dan kau sama-sama butuh pelajaran. Kini, mulailah hidup barumu. Jadilah Risa yang ibu impikan. Ibu mencintaimu, nak, selalu. Dari ibumu, Sari. Risa memeluk surat itu erat ke dadanya. Tangisnya tak terbendung. Ia kini mengerti. Ibu Sari tidak menghukumnya, melainkan menyelamatkannya. Seluruh drama kekejaman yang ia mainkan di hadapan ibunya adalah cermin yang dipasang Ibu Sari untuk memaksa Risa melihat ke dalam jiwanya yang busuk. Dia mencintaiku, Dion. Dia mencintaiku. Risa berbisik. Ya, Risa. Cinta seorang ibu yang tak akan pernah mati, jawab Dion. Sekarang, kita harus melanjutkan hidup. Kita harus menemukan penebusan dosa kita, seperti yang ibu mau. Mereka berdua kini memiliki tujuan yang sama, menebus dosa dan membersihkan hati. Mereka akan memulai babak baru, bukan mencari harta, melainkan mencari jalan hidup baru yang jujur dan tulus, sebagai persiapan untuk pertemuan mereka dengan Ibu Sari. Risa dan Dion saling menatap. Kebangkrutan telah merenggut kekayaan, tetapi telah memberikan mereka kebenaran yang jauh lebih berharga.
Kebenaran itu adalah fondasi baru bagi cinta dan harapan mereka. Surat dari Ibu Sari kini menjadi kompas spiritual bagi Risa dan Dion. Kebenaran bahwa Ibu Sari adalah ibu kandung Risa, dan bahwa seluruh drama kebangkrutan serta kekejaman itu adalah bagian dari rencana penyelamatan jiwa, telah membalikkan semesta mereka. Risa tidak lagi melihat Ibu Sari sebagai tugu batu penghalang, melainkan sebagai malaikat pelindung yang rela tersakiti demi membersihkan racun di hati putrinya. Kita harus berubah, Dion. Kita harus membuktikan pada ibu bahwa hukuman ini tidak sia-sia, ucap Risa suatu pagi, matanya kini memancarkan tekad yang berbeda, bukan lagi ambisi, melainkan ketulusan yang baru ditemukan. Dion mengangguk. Ia sedang merapikan kontrakannya yang kecil. Aku setuju, Risa. Aku tidak mau lagi jadi boneka yang menjalankan bisnis orang lain. Aku akan mulai dari nol. Aku akan mencari pekerjaan halal yang membuatku bisa tidur tenang. Aku juga. Aku harus bisa menghasilkan uang dari keringatku sendiri. Aku tidak mau lagi uang yang dikotori oleh kebohongan, kata Risa. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu memegang champagne kini siap memegang sapu atau spatula. Mencari pekerjaan adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Risa, dengan riwayatnya sebagai istri pengusaha yang viral karena kekejaman, ditolak di mana-mana. Dion, meski punya keahlian bisnis, terlalu malu untuk melamar posisi tinggi setelah berita kebangkrutan palsu dan skandal keluarganya tersebar. Mereka menatapku seperti aku ini virus, Dion, keluh Risa suatu sore, kembali dari wawancara dengan bahu terkulai. Ia baru saja diusir dari sebuah restoran cepat saji. Kata manajernya, kehadiranku bisa menurunkan citra restoran. Dion memeluknya. Sabar, Risa. Semua ini memang bagian dari proses. Kita harus membayar harga dari video itu. Risa berpikir keras. Ia harus mencari cara yang tidak mengharuskannya berhadapan langsung dengan publik yang menghakimi. Matanya tertuju pada dapur kecil kontrakannya. Aku bisa memasak, Dion. Dulu, saat aku masih kecil dan ibu angkatku sakit, aku sering memasak untuk dijual. Masakanku enak, Dion. Kau sering memujinya saat kita masih di apartemen. Dion tersenyum, matanya berbinar. Ya, masakanmu sangat lezat, Risa. Kenapa tidak kita coba? Kita bisa menjual makanan dari sini. Keesokan harinya, Risa dan Dion memulai usaha kecil mereka. Dion menggunakan sedikit sisa uang yang ia sembunyikan untuk membeli bahan-bahan dasar dan sebuah gerobak sederhana. Risa memasak dengan semangat yang membara. Ia memasak hidangan rumahan sederhana, nasi campur dan aneka gorengan, tetapi ia memasaknya dengan hati. Ini dia, nasi campur spesial. Dijamin enak dan halal, seru Dion, berdiri di pinggir jalan, memanggil pembeli. Risa hanya bersembunyi di balik gerobak, masih malu dan takut akan tatapan orang. Awalnya sulit. Penjualan mereka sangat minim. Kebanyakan orang hanya menatap Dion dan Risa, mengenali wajah mereka, lalu pergi. Gerobak kecil itu terasa seperti pulau kesendirian di tengah lautan penghakiman. Suatu siang, saat Dion sedang melayani dua orang pembeli, Bu Siti, si pemilik warung yang selalu menatap Risa dengan rasa penasaran, datang mendekat. Permisi, Mas Dion. Jual apa ini? Bau masakannya enak sekali, sapa Bu Siti. Oh, Bu Siti, kami jual nasi campur. Dibuat sendiri oleh Risa, jawab Dion ramah. Bu Siti menatap Risa, kali ini tatapannya berbeda, tidak lagi menghakimi, melainkan penasaran dan agak iba. Kamu ini, Mbak Risa, kenapa tidak pakai chef saja? Atau catering? Dulu kan hidupnya mewah sekali. Risa menunduk. Kami sedang belajar hidup sederhana, Bu. Kami harus mencari nafkah sendiri. Kalau begitu, saya mau coba. Deh, kasih 2 bungkus. Ya, Mas, pinta Bu Siti. Bu Siti adalah pembeli pertama yang tidak mengenalinya dan membeli dengan tulus. Ini adalah tetesan air pertama di padang gurun kekecewaan Risa. Beberapa minggu berlalu. Risa dan Dion menjalani rutinitas baru yang keras dan melelahkan. Mereka bangun subuh untuk belanja ke pasar, memasak, dan berdiri di pinggir jalan hingga malam hari.
Tubuh Risa yang terbiasa dimanjakan kini pegal linu. Namun, dalam kelelahan itu, Risa menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan di tengah gemerlap kekayaan. Setiap uang yang ia terima dari hasil keringatnya terasa lebih manis daripada semua uang yang pernah Dion berikan. Suatu pagi, saat mereka bersiap, Risa menemukan sebuah surat di kotak posnya yang selalu ia cek sejak Dion memberinya kunci. Bukan surat dari Dion atau Lina, melainkan surat yang dicap dengan logo yayasan. Risa membukanya. Itu adalah surat dari sebuah yayasan amal yang mengurus lansia dan yatim piatu di pinggiran kota. Isi surat, dari Yayasan Satya Bhakti. Kepada Nyonya Risa, kami telah melihat perkembangan Anda. Kami tahu Anda sedang berjuang. Kami ingin menawarkan sebuah kesempatan. Yayasan kami membutuhkan relawan yang memiliki keahlian memasak untuk menyediakan makanan bagi para lansia yang kami rawat. Kami tidak bisa membayar gaji besar, tetapi kami menjamin tempat tinggal yang layak di area yayasan dan makanan yang cukup. Kami percaya Anda adalah orang yang tepat untuk melakukan penebusan dosa dan menemukan hati Anda yang hilang. Surat itu ditandatangani oleh seorang pengurus yayasan. Risa tercengang. Siapa yang merekomendasikannya? Bagaimana yayasan ini tahu tentang penebusan dosa yang sedang ia jalani? Dion, lihat ini. Risa menunjukkan surat itu pada Dion. Dion membaca surat itu, matanya berkaca-kaca. Ini pasti rencana ibu, Risa. Dia ingin kau berbakti kepada orang yang membutuhkan, seperti yang ia inginkan. Risa mengangguk, air mata haru menetes. Dia memberikan kesempatan kedua. Dia tidak menyerah padaku. Kita akan mengambil kesempatan ini, Risa. Ini adalah jalan yang ibu buka untuk kita, kata Dion. Mereka memutuskan untuk menutup usaha nasi campur mereka dan pindah ke yayasan. Saat mereka membereskan gerobak, Bu Siti datang. Loh, Mbak Risa, mau pindah kemana? Masakanmu sudah mulai enak. Loh, banyak yang suka, tanya Bu Siti. Risa tersenyum tulus. Kami akan pindah, Bu Siti. Kami mendapat panggilan untuk berbakti di sebuah yayasan amal. Kami harus menebus kesalahan kami. Bu Siti tersenyum lega. Syukurlah, nak. Saya doakan. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Asal jangan lupa, karma itu cepat, tapi rahmat Tuhan lebih cepat datang kalau kita mau berubah. Risa dan Dion tiba di Yayasan Satya Bhakti. Yayasan itu tampak asri dan tenang. Mereka disambut oleh pengurus yayasan yang ramah. Selamat datang, Nyonya Risa, Tuan Dion. Kami sudah menunggu kalian, sapa pengurus yayasan. Siapa yang merekomendasikan kami? Tanya Risa penasaran. Seorang wanita yang sangat dermawan. Beliau adalah donatur tunggal yayasan ini, dan beliau memberikan amanat bahwa Anda harus datang ke sini. Beliau juga berpesan, agar Anda bersabar, Nyonya Risa. Tugas Anda adalah merawat hati orang lain, seperti yang Anda lukai dulu. Kata-kata itu menancap di hati Risa. Ia tahu, malaikat pelindungnya, Ibu Sari, sedang mengawasinya dari kejauhan. Risa dan Dion kini memulai hidup yang sepenuhnya berbeda. Risa bekerja di dapur, memasak makanan sehat untuk para lansia, dan Dion membantu di kebun serta administrasi. Risa kini menghabiskan waktunya untuk menyuapi, memandikan, dan mendengarkan keluh kesah para lansia, pekerjaan yang dulu ia benci saat harus melakukannya untuk Ibu Sari. Tolong, nak, punggung saya sakit sekali, pinta seorang nenek lumpuh yang dirawat Risa. Risa tersenyum. Dengan tulus ia memijat punggung nenek itu. Tentu, Nek, akan saya pijat pelan-pelan. Saat memijat, Risa teringat bagaimana ia dulu membentak Ibu Sari. Penyesalan itu kini menjadi energi bagi kebaikannya. Ia tidak lagi melihat ini sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk membersihkan jiwanya. Di sini, Risa dan Dion menemukan cinta mereka kembali, bukan didasari oleh harta, tetapi oleh tujuan yang mulia. Mereka berdua menjadi pasangan yang saling menguatkan, bekerja keras, dan merawat. Mereka berdua telah lulus dari ujian pertama Ibu Sari. Setahun telah berlalu sejak Risa dan Dion menetap di Yayasan Satya Bhakti. Kontrakan kecil itu telah menjadi kenangan pahit yang tak terlupakan.
dan yayasan itu telah menjadi laboratorium spiritual bagi Risa. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal, rambutnya sering diikat seadanya, dan tangannya kini kasar. Tetapi matanya memancarkan cahaya ketenangan yang tak pernah ia miliki saat bergelimang harta. Risa kini menghabiskan hari-harinya di dapur yayasan, memasak makanan bergizi untuk para lansia. Ia melakukannya dengan tulus, tanpa merasa jijik atau terbebani. Ia bahkan sering membantu Nenek Jubaedah, seorang lansia lumpuh yang mirip sekali dengan Ibu Sari dalam hal ketidakberdayaan, untuk mandi dan makan. Setiap kali ia merawat Nenek Jubaedah, Risa merasa seolah ia sedang menebus dosa pada ibunya sendiri. "Nenek, ayo buka mulutnya. Buburnya sudah tidak panas," kata Risa lembut, menyuapi Nenek Jubaedah. Nenek Jubaedah tersenyum. "Terima kasih, Nak Risa. Kamu ini seperti malaikat di sini. Tanganmu dingin dan hatimu hangat." Pujian tulus itu jauh lebih berharga daripada 1000 pujian palsu yang pernah ia dengar saat masih menjadi Nyonya Satya. Dion juga telah berubah total. Ia bekerja tanpa lelah di yayasan, mengurus administrasi dan kebun. Ia menemukan panggilan baru dalam membantu orang, jauh dari tekanan dunia bisnis yang penuh intrik. "Aku sudah berubah, Bu. Aku sudah belajar hidup dari nol. Aku mencintai pekerjaan di yayasan. Aku sudah mencintai Dion tanpa melihat dompetnya." Risa meyakinkan, air matanya kini adalah air mata pertobatan. "Mama tahu, Nak. Lina sering melaporkan padaku. Kau sudah lulus ujian itu." Ibu Sari meraih kedua tangan Risa dan menggenggamnya. "Mulai sekarang, hiduplah dengan hati, Risa. Hati yang bersih adalah kekayaanmu yang sesungguhnya." Dion memeluk kedua wanita yang paling dicintainya. "Kami akan mengurus Yayasan Satya Bhakti, Bu. Kami akan menggunakan warisan itu untuk kebaikan, seperti yang Ibu mau." "Mama tahu itu," kata Ibu Sari, lalu ia menoleh ke Risa. "Dan satu hal lagi, Nak. Kau tahu siapa yang merekam videomu saat kau melempar kotoran dan mengirimkannya ke Lina?" Risa menggeleng. "Siapa, Bu? Aku pikir Lina yang merekamnya." "Lina hanya merekam di rumah sakit dan saat kau bicara dengan Vina. Tapi video puncak kekejamanmu di rumah itu direkam oleh perawat yang lama, sebelum Mira masuk. Perawat itu adalah orang yang dititipkan Mama, dan dia sengaja datang hanya untuk menjadi mata-mata terakhir, setelah kau menolak Lina. Dia merekamnya dan langsung mengirimkannya padaku." "Ya Tuhan, jadi sudah ada 3 orang mata-mata di sekitarku." Risa terkejut. Ibu Sari tersenyum. "Mama tidak main-main dalam menyelamatkanmu, Nak. Dan tahukah kau, siapa yang mengirimkan pesan ancaman, kamera sudut kanan, dan semua pesan misterius yang mengawasimu?" Risa dan Dion saling pandang. "Siapa, Bu?" "Mama. Mama menyuruh Lina membuatkan nomor sekali pakai dan mengirimkan pesan itu setiap kali kau melakukan kesalahan besar. Mama tidak ingin kau terlena dalam kejahatanmu. Ancaman itu adalah alarm terakhir agar kau tersentak." Risa kembali menangis. Kali ini karena cinta yang luar biasa besar dan rumit yang ditunjukkan ibunya. Cinta itu rela menyakiti demi menyelamatkan. "Aku akan mencintaimu selamanya, Bu. Aku akan merawatmu seumur hidupku," janji Risa. Ibu Sari menggeleng. "Tidak, Nak. Mama tidak butuh dirawat lagi. Mama sudah sembuh total, dan Mama sudah menemukan kedamaian di sini. Kini, giliranmu merawat dirimu sendiri dan panti asuhan ini. Mama hanya ingin kau dan Dion bahagia, dalam kejujuran." 1 tahun kemudian, Risa dan Dion kembali menikah, kali ini di panti asuhan, dengan Ibu Sari yang berjalan ke altar tanpa kursi roda. Dion dan Risa kini mengelola Yayasan Satya Bhakti dengan penuh cinta. Mereka menggunakan warisan Ibu Sari untuk memperluas yayasan dan membuka klinik gratis. Risa, dengan hati yang tulus, menjadi bunga harapan bagi banyak orang, seperti nama panti itu. Dion menggunakan sahamnya untuk mendirikan sebuah perusahaan teknologi nirlaba yang fokus pada pengembangan alat bantu untuk penyandang disabilitas. Ia tidak lagi mencari kekuasaan, melainkan mencari manfaat. Pada suatu malam yang tenang, Risa duduk di teras rumahnya yang sederhana di Bogor. Ia menerima surat dari Ibu Sari, yang kini berkeliling dunia untuk tugas amal.
Mama tidak akan pernah lupa. Nak, Mama akan selalu mengawasi, bukan lagi sebagai hakim, melainkan sebagai penonton bangga. Ingatlah, Risa, karma tidak selalu membalas dengan buruk. Kadang, karma terbaik adalah kesempatan untuk menebus dosa, dan itu adalah hadiah terindah. Risa tersenyum. Ia menatap ke langit malam. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan ibunya, cinta sejati, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Risa yang dulu adalah menantu jahat, kini menjadi pengantin wanita yang telah disucikan oleh api karma, dan hidupnya kini menjadi bukti bahwa cinta ibu adalah mukjizat yang tak terbatas.